Kastil Besi Hitam Bab 1181, Pengaturan. Setelah menghubungi kakak laki-lakinya, Zhang Tai juga menghubungi Bai Suxian. Bai Suxian masih menunggu Zhang Tai di kota Zhongzhou. Karena bencana yang melibatkan korban berdarah telah terjadi di Provinsi Zhongzhou, setelah bencana yang mengakibatkan korban berdarah terjadi di seluruh negara Taixia. Provinsi Zhongzhou relatif tidak terlalu terkena dampaknya. Di antara 9 provinsi abadi di negara Taixia, bencana berdarah juga terjadi di Provinsi Jinzhou, Provinsi Pingzhou, Provinsi Fengzhou, dan Provinsi Qingzhou selain Provinsi Zhongzhou. Zhang Tai tidak terlalu banyak berbicara dengan Bai Suxian. Dia akan menjelaskannya kepada Bai Suxian setelah kembali ke Provinsi Zhongzhou. Bai Suxian tidak menanyakan alasannya seperti biasanya. Zhang Tai tahu bahwa Bai Suxian, sebagai wanita bijak, pasti sudah menduga bahwa kejadian di Bukit Xuanyuan ada hubungannya dengan dirinya. Karena Zhang Tai telah memberitahunya bahwa salah satu dari 9 menteri negara Taixia lah yang menjebaknya. Segera setelah Zhang Tai meninggalkan Airbot, Bukit Xuanyuan menghadapi badai seperti itu. Bai Suxian pasti menyadari hubungan antara Zhang Tai dan peristiwa besar itu. Setelah menghubungi Bai Suxian, Zhang Tai berpikir sejenak sebelum menghubungi Mountain Lifting Hermit. Sebelumnya, pertapa pengangkat gunung memberitahu Zhang Tai bahwa dia ingin mencoba peruntungan di kota Taiyi. Mengingat jaraknya yang jauh, Zhang Tai memperkirakan bahwa pertapa pengangkat gunung mungkin belum mencapai kota Taiyi. Kota Taiyi berada di Provinsi Daozhou, yang berjarak lebih dari 60.000 mil dari Bukit Xuanyuan. Pertapa pengangkat gunung tidak menggunakan perahu udara. Selain itu, seorang ksatria bumi tidak bisa terus terbang sepanjang waktu. Sekalipun pertapa pengangkat gunung telah berusaha sekuat tenaga akhir-akhir ini, dia tidak dapat sampai di Provinsi Daozhou. Selain itu, pertapa pengangkat gunung mungkin sudah menghubungiku beberapa hari ini setelah mengetahui apa yang terjadi di Bukit Xuanyuan, tapi aku gagal menerimanya. Dugaan Zhang Tai benar. Segera setelah dia menjalin hubungan dengan pertapa pengangkat gunung, dia menerima pesan. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di Bukit Xuanyuan pada tanggal 16 November. Saya mencoba menghubungi Anda, namun, saya gagal. Bagaimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Aku akan memberitahumu secara detail saat aku bertemu denganmu. Di mana kamu sekarang, kakak? Saya di Provinsi Zhenzhou. Setelah Bukit Xuanyuan menghadapi badai seperti itu, pasar tempat perdagangan mutiara rahasia di kota Taiyi menghentikan bisnisnya untuk sementara waktu. Ketika peristiwa itu terjadi di Bukit Xuanyuan, saya berada di Provinsi Lingzhou, yang tidak terpengaruh oleh angka-angka berdarah, namun, bencana berdarah terjadi di Provinsi Zhenzhou, yang bertetangga dengan Provinsi Lingzhou. Oleh karena itu, saya datang ke Provinsi Zhengzhou dari Provinsi Lingzhou dan membantu mereka menangani tokoh-tokoh berdarah tersebut. Angka-angka berdarah ini sangat merugikan desa-desa dan kota-kota. Saya akan tinggal di Provinsi Zhenzhou dan membunuh beberapa tokoh berdarah lagi. Pertapa pengangkat gunung tampak dingin namun baik hati. Sebagai seorang ksatria Hua, dia tidak akan pernah meletakkan tangannya di lengan bajunya dan hanya melihat malapetaka dari sosok-sosok berdarah. Kakak, kamu tinggal di Provinsi Zhenzhou selama beberapa hari. Kami bisa tetap berhubungan kapan saja. Aku akan datang untukmu. Kita akan kembali ke Sekte Naga Besi bersama-sama dengan kapal udara. Setelah beberapa detik, Zhang Tai menerima pesan. Tentu, saya khawatir pasar perdagangan mutiara rahasia di kota Taiyi tidak akan dibuka lagi sebelum malapetaka yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah dapat diredakan. Aku akan pergi ke Sekte Naga Besi bersamamu dulu. Setelah mendengar kata-kata pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai menjadi tenang. Selama pertapa pengangkat gunung kembali ke Sekte Naga Besi dan secara resmi menjadi tetua agung dari Sekte Naga Besi setelah melakukan kunjungan resmi ke murid-murid Sekte Naga Besi, tentu saja Zhang Tai dapat meminta pertapa pengangkat gunung mengambil satu hadiah kecil. Peralatan teleportasi luar angkasa di atmosfer itu. Setelah menghubungi pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai menghubungi Pau Sarlin untuk mengetahui berita terbaru tentang pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci. Dari kata-kata Pau Sarlin, Zhang Tai tahu bahwa Penatua Gular dan Beruang Tua Dali telah kembali ke hutan belantara es dan salju dengan menggunakan kapal udara hukum emas dan kekuasaan 2 hari yang lalu. Mereka mungkin masih dalam perjalanan. Pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci belum berangkat, Kerajaan Suci Islandia sedang mempersiapkan perang yang akan datang. Selain suasananya yang aneh, semuanya normal. Setelah menghubungi 4 orang tersebut, Zhang Tai akhirnya merasa tenang. Ketika Zhang Tai menghubungi 4 orang tersebut, budak lamanya, Zhang Gui, hanya menunggu di sampingnya dengan tenang untuk menerima pesanannya kapan saja. Setelah menyingkirkan cincin penginderaan jarak jauh, Zhang Tai melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun dalam jarak 10.000 mil persegi. Selain itu, terdapat asap dan uap air yang sangat besar di udara sehingga menyebabkan jarak pandang menjadi rendah. Oleh karena itu, Zhang Tai memanggil elang petir besar itu keluar dari kastil besi hitam. Saat elang guntur keluar dari kastil besi hitam, ia berkokok karena kegembiraan selama 1 kali sebelum terbang mengelilingi Zhang Tai.
Castle of Black Iron hanyalah sangkar burung besar untuk elang guntur ini. Dengan mengepakkan sayapnya dengan santai selama 1 kali, elang petir dapat menyelesaikan beberapa putaran di kastil besi hitam. Oleh karena itu, setelah keluar dari kastil besi hitam, elang petir sangat senang. Zhang Tai segera naik ke belakang elang guntur hanya dengan 1 langkah. Setelah duduk dengan baik, dia melambaikan tangannya ke arah Zhang Gui, kamu datang ke sini juga. Kami akan pergi ke kota Zhongzhou. Jaraknya jauh. Akan memakan waktu terlalu lama jika kita sendiri yang terbang ke sana. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, sebelum Zhang Gui menjawab, elang guntur telah memutar tubuhnya dengan enggan di udara saat ia berbalik dan memandang Zhang Gui dengan ketidakpuasan. Budak tua ini tidak akan duduk di atasnya. Budak dilarang duduk bersama majikannya di keluarga manapun. Karena burung ini sangat besar, budak tua ini hanya akan memegang salah satu cakarnya. Zhang Gui berkata dengan rendah hati. Baik, keinginanmu. Zhang Tai mengangkat bahu. Sekarang Zhang Gui sudah sangat sadar diri, Zhang Tai tidak perlu mengatakan apapun. Setelah mendengar kata-kata Zhang Gui, elang petir memandang Zhang Gui dengan sedikit cahaya mata yang lembut. Tak lama setelah itu, elang guntur mengulurkan 1 cakar besar sehingga Zhang Gui bisa memegang 1 jari besi yang seperti kait. Tak lama setelah itu, ia mengepakkan sayapnya dan terbang secepat sambaran petir. Dalam sekejap mata, ia terbang menjauh dari kawasan vulkanik yang diselimuti asap menuju kota Zhongzhou. Zhang Tai duduk di belakang elang guntur dengan tenang. Elang petir mengulurkan 1 cakarnya ke belakang yang membentuk kombinasi aneh dengan Zhang Gui yang tampak seperti layang-layang. Jika elang petir membawa 2 orang rakyat jelata, akan terasa sulit untuk terbang. Namun, Zhang Tai dan Zhang Gui keduanya adalah ksatria. Mereka hanya melayang di udara tanpa beban dan mengandalkan kecepatan elang petir. Oleh karena itu, elang petir dapat terbang dengan mudah. Selain itu, mereka berdua melepaskan ki pertempuran pelindung mereka untuk membungkus tubuh mereka sendiri sehingga mengurangi angin seminimal mungkin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dengan sedikit ledakan sonik, lingkaran gas berbentuk jamur muncul di sekitar elang petir. Setelah menembus lingkaran gas ini, elang petir segera memecahkan penghalang suara. Setelah beberapa detik, kecepatannya mencapai 2 kali kecepatan suara dan menjadi cahaya keemasan di stratosfer. Duduk di belakang elang guntur, Zhang Tai menyaksikan pemandangan yang bergerak mundur di bawah kakinya saat dia merasa menjadi makhluk abadi. Karma sungguh luar biasa. Ketika keadaan damai di seluruh negara Taixia, saya hidup miskin seperti anjing liar sambil dicari dan dikejar setiap hari. Saat itu, saya merasa cemas setiap hari. Sebaliknya, ketika negara Taixia menjadi kacau secara keseluruhan, saya menjadi sangat santai seolah-olah musim semi akan datang. Pendulum telah berayun kembali. Zhang Gui, sudahkah kamu belajar cara menyembunyikan kimu? Zhang Tai tiba-tiba berbalik ketika dia bertanya pada Zhang Gui yang berada di bawah ekor elang petir. Elang petir bergerak lebih cepat dari kecepatan suara di udara. Jika Zhang Tai tidak berbicara melalui cara rahasia, sebelum suaranya mencapai telinga Zhang Gui, elang guntur sudah terbang jauh. Budak tua ini selalu melakukan tugas rahasia sebelumnya. Oleh karena itu, saya telah belajar menyembunyikan ki saya. Zhang Gui menjawab dengan hormat secara rahasia. Jika demikian, tunjukkan saja level seorang ksatria besi hitam pada umumnya di depan umum kecuali dalam keadaan darurat. Ya Tuan, Zhang Gui tidak menanyakan alasannya. Tepat setelah kata-kata Zhang Tai, ki Zhang Gui perlahan-lahan menurun dan menjadi sama seperti ksatria besi hitam pada umumnya. Tuan, apakah budak tua ini baik-baik saja? Zhang Tai melirik Zhang Gui sambil mengangguk ke dalam. Setelah membentuk cakra bumi, karena atribut penyembunyian bumi. Para ksatria bumi dapat menyembunyikan ki mereka bahkan tanpa mempelajari metode rahasia apapun, ditambah efek dari beberapa metode rahasia. Rakyat jelata hampir tidak dapat mengidentifikasi bahwa mereka adalah ksatria bumi. Jika kesadaran kesatriaku tidak cukup kuat, aku juga tidak bisa mengidentifikasi bahwa Zhang Gui adalah seorang ksatria bumi. Tidak buruk, pertahankan saja keadaan ini. Jangan mengekspos basis kultivasi dan kekuatan tempur Anda sebagai ksatria bumi kepada publik. Setelah kembali ke Provinsi Yuzhou, kamu akan menjadi pelayanku dan membantuku menjaga anggota keluargaku dan kota Jinwu. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Budak tua ini akan mengerahkan seluruh upayaku untuk menjaga keluargamu dan kota Jinwu. Selama budak tua ini masih hidup, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anggota keluarga majikan. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai menginginkannya menjadi pelayannya, wajah Zhang Gui langsung bersinar cemerlang saat dia mengungkapkan kesetiaannya dengan gembira. Itulah yang diinginkan Zhang Tai, dan juga alasan Zhang Tai membawa Zhang Gui keluar dari kastil besi hitam. Setelah kejadian ini, Zhang Tai menyadari bahwa kekuatan keluarganya secara keseluruhan terlalu lemah. Selama dia meninggalkan rumahnya tidak akan memiliki pembangkit tenaga listrik yang dapat diandalkan, yang merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh Zhang Tai. Selama bertahun-tahun,
Meskipun seorang kesatria dari Sekte Keberuntungan Surga selalu tinggal di klan Zhang untuk membantu keluarga Zhang melewati hari-hari paling penuh badai. Kesatria itu selalu menjadi bagian dari Sekte Keberuntungan Surga. Kesatria ini akan melakukan tugas di klan Zhang yang ditugaskan oleh sektenya. Oleh karena itu, keluarga Zhang dan kesatria ini selalu merasa sedikit terasing, terkadang, itu juga tidak nyaman. Setelah membawa pulang Zhang Gui, Zhang Tai akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Karena negara Taixia berada dalam kekacauan besar, Zhang Tai harus lebih memperhatikan keselamatan anggota keluarganya. Namun, identitas Zhang Gui terlalu mencolok di Provinsi Yuzhou. Di Provinsi Yuzhou, provinsi rendah yang baru saja didirikan, jumlah ksatria bumi jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lain, jika aku memiliki seorang ksatria bumi sebagai pelayanku. Istana Huaiyuan akan merasa malu karenanya, apalagi orang luar. Bahkan Zhang Taixuan, penguasa Istana Huaiyuan baru saja dipromosikan menjadi ksatria bumi selama beberapa tahun. Jika seorang ksatria bumi yang menyebut dirinya budak tua ini mengikutiku ke sana kemari, siapakah kepala Istana Huaiyuan yang sebenarnya? Meskipun aku belum kembali ke Istana Huaiyuan, aku harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu. Kastil Besi Hitam Bab 1182, Konvergensi. Jika Zhang Gui menyembunyikan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya di depan umum, selain menghindari perselisihan pihak luar dan konflik memalukan di Istana Huaiyuan, keuntungan terbesarnya adalah Zhang Gui dapat dengan mudah menghadapi situasi yang lebih sulit di saat kritis. Kapanpun, menyembunyikan kekuatan tempur seseorang akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Seorang ksatria besi hitam terlalu lemah dari seorang ksatria bumi dalam kekuatan pertempuran. Selama lawan meremehkan kekuatan keluarga Zhang secara keseluruhan pada saat kritis, keluarga Zhang akan lebih aman dan membalikkan keadaan. Setelah membunuh Han Zhengfang, Zhang Tai menyadari bahwa dia menjadi semakin muram dan licik dalam mempertimbangkan dan menangani masalah. Elang petir bergerak sangat cepat dan lancar di perjalanan. Setelah terbang sekitar 2000 mil jauhnya dari daerah vulkanik, elang petir bertemu dengan sebuah kapal udara tak dikenal di udara. Awak kapal udara mungkin telah menemukan elang petir, Zhang Tai dan Zhang Gui. Namun, mereka pasti takut dengan kecepatan tinggi dari elang petir. Oleh karena itu, setelah mengejar elang petir selama beberapa detik, airboat tersebut segera kehilangan target karena kecepatannya bahkan lebih lambat dari kecepatan suara di udara. Zhang Tai tidak mempedulikannya. Apapun, elang petir ini akan selalu muncul di publik di masa depan. Tidak aneh jika orang lain penasaran. Dia tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap tanggapan orang lain. Saat ini, salah satu cakar elang petir ini telah memasang lingkaran kaki mitril yang khusus dibuat oleh Edward seperti label pada kaki merpati kampung. Ini menunjukkan bahwa elang petir ini mempunyai pemiliknya, bukannya menjadi spesies liar yang bermutasi. Bahkan jika elang petir terbang sendiri dan bertemu monster tua setingkat ksatria surgawi di jalan, dia tidak akan dirampok. Meskipun keadaan di negara Taixia agak kacau. Kecuali para bestard dari gereja yang mencapai surga, orang-orang tampaknya masih bisa mematuhi perintah dan aturan dasar negara Taixia dengan baik, termasuk rakyat jelata dan ksatria tertinggi. Hukum negara Taixia masih tak tergoyahkan di negara Taixia. Istana Kekaisaran negara Taixia masih dalam posisi berkuasa. Jika tak mau masuk daftar buronan Mahkamah Agung, para kesatria pun tak berani seenaknya membunuh orang dan merampok benda orang secara terang-terangan. Karena tujuan Zhang Tai adalah Provinsi Zhongzhou, yang terletak tidak jauh dari Bukit Xuanyuan, maka ia tidak melihat satupun sosok berdarah di perjalanan. Karena jalur lalu lintas dan medan berbahaya di pinggiran Bukit Xuanyuan dijaga ketat oleh 4 pasukan teratas negara Taixia, sosok-sosok berdarah itu tidak dapat mengakses Bukit Xuanyuan sama sekali. Elang petir bisa terbang dengan kecepatan hampir 1.500 mil per jam. Sore harinya, setelah 7 jam penerbangan berkecepatan tinggi, sebuah kota kelas A muncul di Cakrawala. Provinsi Zhongzhou adalah salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia. Sebagai ibu kota Provinsi Zhongzhou, kota Zhongzhou jauh lebih makmur dibandingkan kota kelas A biasa. Selain bagian dalam kota Zhongzhou, seluruh kota Zhongzhou dikelilingi oleh distrik padat penduduk. Wilayah perkotaan yang terpancar di kota Zhongzhou 5 kali lebih besar dibandingkan kota kelas A biasa. Setelah kehidupan damai jangka panjang, meskipun orang-orang ini tidak menetap di kota, mereka tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun saat tinggal di pinggiran kota. Mungkin, orang-orang di dekat kota Zhongzhou masih belum khawatir akan bahaya beberapa bulan yang lalu, sulit bagi mereka untuk tetap berpegang pada keyakinan yang sama sekarang. Saat menyaksikan kapal udara dan kapal udara berangkat dan mendarat di bandara di dalam dan di luar kota Zhongzhou, Zhang Tai langsung menghubungi Bai Suxian dan menyuruhnya untuk mengemudikan kapal udara tersebut hingga 30 mil jauhnya dari kota Zhongzhou. Dia akan berkumpul dengan mereka di luar kota daripada ikut bersenang-senang di dalam kota Zhongzhou. Setelah mendapatkan keuntungan, menghasilkan banyak uang, memusnahkan musuh yang kuat dan meniduri Meng Xidao, tentu saja,
dia harus bersikap rendah hati karena letaknya tidak jauh dari Bukit Xuanyuan. Zhang Tai membiarkan elang petir memperlambat kecepatannya dari 2 kali kecepatan suara menjadi setara dengan kecepatan suara di udara. Mereka tidak bergerak secepat ksatria biasa. Budak tua Zhang Gui telah melepaskan cakar tajam elang petir dan mulai terbang mengejar elang petir jika ingin menarik perhatian orang lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, elang petir telah melewati perbatasan kota Zhongzhou, memperlihatkan kapal udara naga besi kepada Zhang Tai, Zhang Gui, dan elang petir. Dek bergerak di atas Iron Dragon Airboat telah terbuka sementara murid-murid Zhang Tai berdiri di dek dan menunggu Zhang Tai. Dengan angin kencang, cahaya keemasan berkilauan, dan suara membelah udara, elang petir terjun ke bawah ke geladak, menyebabkan mereka membuka mata lebar-lebar saat mereka buru-buru berbalik, rok beberapa murid perempuan bergoyang di udara. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Zhang Tai sudah muncul di geladak sementara seekor burung emas yang sangat tampan berdiri di sisi Zhang Tai. Burung itu bahkan lebih tinggi dari Zhang Tai. Burung besar itu sedang merapikan bulu di lehernya sambil menyipitkan mata ke arah burung lain dengan sepasang mata emas dengan cara yang sangat arogan. Seorang lelaki tua berdiri di belakang Zhang Tai dengan patuh. Liu Xing memulihkan ketenangannya saat dia buru-buru membungkuk ke arah Zhang Tai, diikuti oleh murid-murid lainnya. Sementara itu, mereka serempak berkata, "Selamat datang kembali, Guru." Zhang Tai melirik ke sekeliling geladak dan segera memahami kemajuan budidaya 121 murid. Anehnya, Bai Suxian tidak ada di geladak. Ini bukan gaya Bai Suxian. Setelah menegakkan tubuh mereka, saat melihat Zhang Tai, jantung banyak orang berdebar kencang saat mereka buru-buru menundukkan kepala juga. Karena terbatas pada kekuatan mereka secara keseluruhan, meskipun murid-muridnya tidak tahu apa yang terjadi pada Zhang Tai akhir-akhir ini, mereka semua bisa merasakan perubahan pada guru mereka. Tuan mereka menjadi lebih mengesankan dengan cahaya mata yang lebih lembut. Namun, setelah dilirik dengan santai oleh tuannya, mereka akan merasa diperhatikan karena mereka tidak merasa ingin berjuang sama sekali. Hanya dalam beberapa hari, Zhang Tai telah memasuki 4 perubahan dunia bumi. Terutama setelah mengambil buah kecemerlangan itu, energi spiritual Zhang Tai telah melonjak ke tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, meskipun Zhang Tai tidak bermaksud melepaskan medan ki yang kuat, namun gerakannya masih dapat menimbulkan tekanan besar bagi murid-muridnya yang bahkan belum mencapai LV10. Zhao Bing, Wu Yinhui, Zhou Xiao, Ma Kuicheng, Ling Hu Biao, Sun Zan, Zhu Yuanwang, Qian Bingbing, Huang Chongyang, Bai Hua, Zhang Yusan, Yu Xiaoai. Zhang Tai memanggil 12 murid secara berurutan. Termasuk 2 perempuan. Setelah dipanggil, mereka semua menjadi bingung dan buru-buru menundukkan kepala. Namun, kata-kata Zhang Tai di luar dugaan mereka, Anda telah membuat kemajuan besar dalam basis kultivasi Anda hari ini, alam ke-559 Anda menjadi lebih lengkap dengan energi spiritual yang lebih padat. Guru ini akan mencerahkan sutra naga api kepadamu besok. Terima kasih, Guru. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, para murid ini menjadi tertegun sejenak. Setelah itu, mereka menjadi sangat gembira dan buru-buru melakukan kowtow ke arah Zhang Tai. Diberikan sutra naga api melalui pencerahan, mereka akan merasa seperti dilahirkan kembali. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa guru mereka dapat mengajarkan sutra naga api melalui pencerahan segera setelah dia kembali. Akibatnya, mereka mulai merasa ingin mendaki menuju hukum universal. Karena kegembiraan yang luar biasa, mata seseorang bahkan langsung berkaca-kaca. Ketika Liu Xing diberitakan sutra naga api melalui pencerahan oleh Zhang Tai, murid-murid lain sangat mengaguminya. Mereka menyemangati diri mereka sendiri dan berharap bahwa mereka bisa seberuntung itu suatu hari nanti. Tanpa diduga, hari itu datang begitu cepat. Ke-12 murid yang dipanggil Zhang Tai telah membuat kemajuan nyata dalam basis kultivasi dengan upaya terbesar selama ini. Bahkan murid-murid lain yang tidak disebutkan namanya pun menjadi bersemangat dan penuh harapan, tak terkecuali 12 muridnya. Dengan model seperti itu di depan mereka, selama mereka mau berusaha dalam kultivasi, mereka mungkin akan diberitakan sutra naga api melalui pencerahan di babak berikutnya. Zhu Dabiao, Wang Pan, Xie Qingfeng. Anda perlu melakukan lebih banyak upaya dalam berkultivasi. Jangan ketinggalan dari yang lain. Zhang Tai memanggil 3 orang yang basis budidayanya berada di peringkat terakhir di antara semua muridnya. Setelah mendengar hal itu, ketiga orang itu buru-buru menundukkan kepala dengan ekspresi bersalah dan tidak berani melirik Zhang Tai sama sekali. Zhang Tai kemudian melihat ke sekeliling semua murid sebelum berkata, sedangkan untuk yang lain, ingatlah, jalan kultivasi adalah kemajuan jangka panjang. Anda perlu melakukan upaya terus-menerus dengan cara yang sederhana. Ya Tuan, Zhang Tai menyerahkan semua muridnya hanya dengan 3 kalimat. Setelah itu, dia bertanya pada Liu Xing, di mana paman master Baimu? Segera setelah kapal udara naga besi meninggalkan kota Zhongzhou. Seorang pelayan Paman Tuan Bai memberitahuku bahwa Paman Tuan Bai merasa sedikit tidak nyaman dan sedang beristirahat di kabin. Liu Xing menjawab dengan tatapan serius. Semua yang lain hanya melihat ke tanah dalam diam.
Setelah mendengar jawaban ini, Zhang Tai menyentuh hidungnya dengan ringan. Sebagai seorang ksatria, tentu saja Bai Suxian tidak akan merasa risih seperti orang biasa. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, itu menandakan bahwa dia telah mengucapkan selamat tinggal pada 36.000 jenis penyakit. Kecuali jika dirasuki iblis saat berkultivasi atau ditusuk dengan belati, dia tidak akan pernah merasa sedikit tidak nyaman. Bai Suxian pasti kehilangan kesabaran. Karena dia sudah menebak bahwa kejadian di Bukit Xuan Yuan ada hubungannya denganku, dia pasti menyalahkanku karena tidak menjadikannya sebagai asisten. Terkadang, wanita berpikiran sempit. Bahkan menjadi seorang ksatria. Kastil Besi Hitam bab 1183, menuju Provinsi Yuzhou. Ini Zhang Gui, bawahanku. Ini adalah hewan peliharaan saya. Meski terlihat garang, namun ramah terhadap manusia. Selama Anda tidak menyinggung perasaannya, itu tidak akan merugikan Anda. Liu Xing, buatlah pengaturan untuk mereka. Elang petir ini akan memakan lebih dari 30 kg daging mentah dan 5 botol obat serbaguna per hari di kapal udara. Di depan umum, Zhang Gui adalah bawahan Zhang Tai. Bawahan adalah konsep yang ambigu, yang bisa berupa jenderal rumah tangga, myrmidon, pelayan, atau karyawan. Meskipun identitas asli Zhang Gui adalah pelayan Zhang Tai tidak akan memperlakukannya sebagai pelayannya di depan umum karena tidak ada gunanya bersikap flamboyan. Meskipun Zhang Gui sebagai seorang ksatria ingin menjadi pelayannya yang saleh, hal itu masih terlalu mencolok di Provinsi Yuzhou. Hanya sedikit tetua di klan terkemuka di negara Taixia yang bisa menikmati perlakuan mewah seperti itu. Misalnya, Paman Zong adalah myrmidon Lord Guangnan, bukannya pelayannya. Pada awalnya, mereka takut pada elang petir karena tinggi dan megah. Selain itu, ia mendarat begitu cepat dengan cara yang keren. Setelah mendengar bahwa elang petir ini ramah terhadap manusia, mereka segera berkumpul untuk menyaksikan hal langka tersebut. Meski tidak ada yang berani menyentuh bulunya, namun tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melihatnya dari jarak dekat. Lingkungan sekitar ramai. Karena murid-murid ini semuanya masih muda, saat mereka berkumpul, mereka mulai berkomentar tentang elang petir dan mendiskusikan jenisnya. Elang petir memiringkan kepalanya untuk melihat mereka saat ia mengangkat sayapnya dengan sikap yang jelas tidak sabar. Di tengah komentar tersebut, seorang wanita muda tiba-tiba melontarkan seruan nyaring. Wow, burung guru sangat besar. Segera setelah pujian itu, Dek menjadi sunyi dalam sepersekian detik. Angin bertiup kencang, sementara wajah murid-murid Zhang Tai berubah menjadi aneh. Mereka saling bertukar pandang dengan tatapan tercengang. Segera setelah dia mengucapkannya, murid perempuan itu menyadari bahwa suasana di geladak menjadi aneh. Seorang kakak perempuan magang diam-diam menarik lengan bajunya yang mengingatkannya pada sesuatu. Karena tersipu malu, dia ingin menjelaskan, namun, dia tidak tahu caranya. Hal memalukan seperti itu tidak akan pernah bisa diklarifikasi sama sekali. Murid-murid itu tidak tahu harus berkata apa, mereka hanya berdiri diam karena tidak berani tertawa. Keheningan yang tiba-tiba membuat adik perempuan magang itu merasa sangat malu. Hahaha, jangan diam di sana. Pikirkan tentang cara menemukan pemukiman untuk hewan peliharaan majikan. Burung seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama di airboat. Kami harus menerbangkannya keluar sebentar setiap hari. Nantinya, burung ini akan menjadi binatang abadi dari sekte naga besi kita. Kita harus bertanya pada master tentang nama dan latar belakang hewan peliharaan besar ini lain kali. Sebaiknya kita menjaganya dengan baik. Ini pertama kalinya aku melihat burung yang begitu besar dan mengesankan. Zhu Dabiao tertawa terbahak-bahak pada saat kritis tanpa malu-malu menghilangkan suasana aneh. Ya, adik magang Zhu benar. Kita harus mempertimbangkan di mana akan memelihara burung sebesar itu. Saya rasa mobil tersebut bisa berada di lobi karena kabin pada umumnya tidak dapat menampungnya. Menurutku hewan peliharaan tuan itu seperti elang, namun, ukurannya bisa menyamai elang naga legendaris. Bulu emasnya sangat indah seolah terbuat dari emas. Mereka berkomentar satu demi satu seolah-olah mereka lupa apa yang dikatakan oleh adik magang junior tadi. Adik perempuan magang itu melirik Zhu Dabiao secara sembunyi-sembunyi dengan penuh penghargaan. Saat melihat penampilannya yang penuh penghargaan, Zhu Dabiao memperlihatkan senyuman cabul bawaan pada adik perempuan magangnya. Setelah itu, dia bahkan melirik payudaranya yang berkembang dengan baik tanpa sadar. Karena sangat takut dengan tatapannya, adik perempuan magang itu buru-buru bersembunyi di belakang kakak perempuan magang sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Seruan santai dari murid perempuan ini menjadi sebuah anekdot yang diam-diam menyebar di antara murid-murid sekte naga besi beberapa tahun kemudian. Saat Zhang Tai kembali ke airboat itu mulai bergerak. Hanya setelah sedikit mengubah arahnya, ia langsung menuju ke Provinsi Zhenzhou. Meskipun Zhang Tai telah masuk jauh ke dalam airboat, dia sudah mendengar pembicaraan para muridnya di geladak. Sambil menggosok wajahnya yang aneh, dia datang ke kamar Bai Suxian. Sekarang Bai Suxian merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak akan menunggu Zhang Tai di kamarnya, tetapi di kamarnya. Kamar Bai Suxian tidak dikunci dari dalam.
Oleh karena itu, Zhang Tai langsung membuka pintunya. Saat dia memasuki kamar Bai Suxian, dia sudah mengendus aroma khusus yang memadukan pemerah pipi, parfum, dan wewangian tubuh yang istimewa. 4 pelayan tercantik berada di ruang luar. Saat melihat Zhang Tai masuk, mereka buru-buru menurunkan tubuh mereka di satu sisi untuk memanggilnya. Zhang Tai mengangguk ketika dia bertanya, apakah putri lebih baik sekarang? Para pelayan cantik itu menegakkan tubuh mereka sambil diam-diam saling bertukar pandang. Nona merasa sedikit tidak nyaman. Dia baru saja tertidur. Seorang pelayan bernama Qingyin menjawab Zhang Tai dengan suara rendah sambil menurunkan pandangannya ke karpet tebal. Zhang Tai mengungkapkan senyuman sambil mengangkat tangannya. Para pelayan itu buru-buru keluar dari ruangan luar dengan bergerak mundur sebelum menutup pintu dari luar. Zhang Tai membuka tirai manik-manik sebelum memasuki kamar tidur Bai Suxian yang hangat. Semua perabotan di dalam kamar tidur ini diatur oleh bawahan Bai Suxian sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaannya sehari-hari. Tirai manik-manik di kamar tidur ini seluruhnya terbuat dari manik-manik giok laut dalam kelas atas yang diameternya sekitar 1,6 cm. Lantai kamar tidur dilapisi beludru angsa emas setebal 6,7 cm. Bahkan tungku tembaga emas ungu berbentuk katak eksklusif untuk airbot. Tidak peduli bagaimana airbot terbang, tungku tembaga tidak akan terbalik. Arang bunga osmanthus guanghan semahal emas dibakar di dalam tungku tembaga setelah diolah secara khusus. Segala sesuatu di dalam ruangan ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari putri istana Tuan Guangnan. Berbaring di tempat tidur seputih salju. Punggung Bai Suxian menghadap pintu sementara tubuhnya ditutupi selimut yang sangat tipis, memperlihatkan lekuk indah dan bergelombang dari pinggang hingga pantatnya. Dia bernapas dengan teratur. Wajahnya yang mempesona terpantul di cermin tembaga. Dalam balutan rok malam, dia meletakkan satu tangan di bawah kepalanya dengan mata tertutup. Memperlihatkan setengah payudaranya yang montok seolah-olah dia benar-benar tertidur sambil merasa sedikit tidak nyaman. Setelah sampai di samping tempat tidur, Zhang Tai duduk. Setelah menatap pantat montoknya di bawah selimut tipis untuk beberapa saat, Zhang Tai memasukkan satu tangannya ke dalam selimut tipis dan mulai menyentuh tubuh telanjangnya. Beberapa saat kemudian, wajah Bai Suxian menjadi lebih merah dan dia mulai bernapas dengan berat. Setelah beberapa detik, Bai Suxian yang sedang mengertakkan giginya akhirnya tidak tahan mengucapkan "arg" dengan enteng. Saya diberitahu bahwa Anda merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana dengan terapi saya? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Zhang Tai bertanya sambil tersenyum. Zhang Tai tinggal di kamar Bai Suxian sepanjang hari. Pada hari kedua, dia meninggalkan kamarnya dengan semangat tinggi. Bai Suxian menjadi jinak seperti sebelumnya di depan Zhang Tai. Dengan ekspresi bahagia, suasana hatinya cukup baik. Zhang Tai tidak menjelaskan apapun kepada Bai Suxian, karena dia tahu bahwa wanita perlu diyakinkan, bukannya dijelaskan. Apakah seorang laki-laki harus melaporkan kepada istrinya tentang rencananya ketika hendak melakukan sesuatu? Tentu saja tidak. Zhang Tai baru saja memberitahu Bai Suxian bahwa dia akan membawanya pulang ke Provinsi Yuzhou untuk melakukan kunjungan resmi ke orang tuanya. Setelah mendengar janji itu, Bai Suxian langsung menjadi jinak. Zhang Tai kemudian mulai mengkhotbahkan murid-muridnya yang kedua dengan sutra naga api melalui pencerahan. Murid laki-laki tersebut menerima pencerahan dengan lancar. Setelah melakukan hal itu pada Liu Xing dan 6 murid lainnya, Zhang Tai sudah terbiasa dengan proses ini, oleh karena itu, dia menyelesaikan proses ini dengan efisiensi yang lebih tinggi. Baru setelah murid perempuan pertama Qian Bingbing menerima pencerahan, dia menemui sedikit masalah. Selama proses pencerahan, Zhang Tai perlu menyentuh kepala mereka. Meskipun Qian Bingbing adalah salah satu murid Zhang Tai yang paling menonjol dan kakak perempuan yang paling bisa diterima di antara murid-murid perempuan itu. Dia juga yang paling merepotkan ketika berada dalam pencerahan. Setiap kali Zhang Tai menyentuh kepalanya, wajah Qian Bingbing akan memerah karena Qi yang tidak stabil dan gelisah. Zhang Tai telah mencoba beberapa kali namun menemui masalah yang sama. Abaikan semuanya, tetaplah berkonsentrasi. Saat suara Zhang Tai melayang ke dalam pikiran Qian Bingbing melalui metode rahasia kuil jiwa berdarah. Qian Bingbing akhirnya menjadi stabil secara spiritual saat dia menutup matanya dan perlahan memasuki kondisi tersebut. Zhang Tai sekali lagi menempelkan telapak tangannya ke dahi Qian Bingbing. Dahi Qian Bingbing terasa sedingin namanya dan ditutupi dengan tetesan keringat halus meskipun tadi agak panas. Setelah proses tersebut, Qian Bingbing membuka matanya saat dia melihat Zhang Tai yang duduk di seberangnya dengan mata berbinar yang rumit. Setelah itu, dia menggigit bibirnya sambil meletakkan tangannya ke dahinya dan mendekatkan dahinya ke tanah dengan sikap yang sangat hormat sebagai seorang murid, guru. Terima kasih telah membuka langkah menuju hukum universal untuk Bingbing. Tidak apa-apa, telepon Huang Chongyang. Ya Tuan, Qian Bingbing berdiri sebelum meninggalkan ruang belakang. Melihat punggung Qian Bingbing, Zhang Tai tampak agak aneh ketika dia menghela nafas dalam hati. Qian Bingbing benar-benar gadis yang cerdas. Setelah dikhotbahkan dengan sutra naga api,
Dia menyebut dirinya Bingbing di depanku, dengan cara itu, dia mendekatkan dirinya padaku. Setelah itu, Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, mungkin. Aku terlalu banyak berpikir, gadis selalu suka menyebut dirinya seperti itu. Pada tanggal 6 Desember kapal udara naga besi tiba di prefektur Xiushan, Provinsi Zhengzhou. Setelah bertemu dengan pertapa pengangkat gunung di sana, kapal udara naga besi menuju ke Provinsi Yuzhou. Kastil besi hitam bab 1184, selamat datang kembali. Karena salju lebat akibat angin utara yang dingin, salju menjadi putih dalam jarak 3.500 mil. Meski begitu, Iron Dragon Airboat tidak terpengaruh sama sekali karena ia bergerak maju dengan cepat dan mantap di tengah angin kencang seperti sebuah kapal perang lapis baja yang mampu menunggangi angin dan ombak. Pada saat ini, seberkas cahaya emas dan dua manusia mendarat di pintu masuk buritan kapal udara naga besi di tengah salju tebal. Setelah mereka kembali dengan elang petir, kubah bergerak di dek buritan perlahan menutup. Lihat dirimu. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu hanya akan melihat-lihat keluar bersama kakak laki-lakimu? Kenapa kamu kembali terlambat? Bai Suxian berjalan ke arah mereka dengan pakaian musim dingin dan jubah musang yang cemerlang. Meskipun tidak ada sedikit pun kepingan salju di pakaian Zhang Tai, Bai Suxian tetap maju untuk menepuk-nepuk pakaiannya seperti istrinya yang berbudi luhur. Akhir-akhir ini, ketika perahu naga besi perlahan-lahan mendekati Provinsi Yuzhou, Bai Suxian menjadi semakin berbudi luhur seperti seorang istri dan ibu yang baik. 2 hari yang lalu, Bai Suxian bahkan mencuci pakaian Zhang Tai. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mencuci pakaian. Akhirnya, meskipun jubah sutra boa Zhang Tai yang tak ternilai harganya menjadi bersih, setelah dikeringkan, jubah tersebut akan menjadi kain pel jika diikat pada tongkat kayu. Melihat Bai Suxian meratakan sudut pakaiannya dengan menggambarnya, Zhang Tai melirik ke arah pertapa pengangkat gunung dengan tatapan tak berdaya. Pertapa pengangkat gunung kemudian tertawa terbahak-bahak. Kamu telah membunuh seseorang? Bai Suxian berdiri dan bertanya pada Zhang Tai. Karena kesadaran kesatrianya yang tajam, Bai Suxian bisa merasakan bau darah samar di tubuh Zhang Tai. Meskipun tidak ada darah di pakaian Zhang Tai, pakaian itu masih membawa sedikit bau darah dalam waktu singkat setelah berada di lingkungan yang penuh darah. Baru saja, saya ingin melihat pemandangan utara di luar. Tak terbayangkan, Little Thunder memiliki penglihatan yang tajam dan menemukan sekumpulan sosok berdarah di alam liar yang jaraknya ratusan mil. Oleh karena itu, aku dan kakak laki-lakiku pergi ke sana untuk menangani sosok-sosok berdarah itu dan menghangatkan tubuh kami. Zhang Tai berkata sambil tersenyum. Zhang Tai menamakan elang petir itu sebagai guntur kecil. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai memujinya, elang guntur mengibaskan bulunya. Ada lebih dari 70 tokoh berdarah. Itu adalah tim yang besar. Di Provinsi Tongzhou, meskipun mereka tidak dapat menerobos kota, mereka dapat dengan mudah menyapu desa dan kota. Bahkan penjaga tanah dari kelompok bisnis biasa tidak dapat mengalahkan begitu banyak tokoh berdarah. Sebaiknya kita membersihkannya saat kita melihatnya. Kalau tidak, banyak rakyat jelata akan dibunuh oleh mereka. Kata pertapa pengangkat gunung sambil menggelengkan kepalanya. Namun, kepala dan mayat sosok berdarah itu berada di alam liar. Mereka tidak akan mudah membusuk di hari bersalju. Dikatakan bahwa Provinsi Tongzhou memiliki hadiah yang tinggi untuk kepala tokoh berdarah. Jika anggota Mahkamah Agung atau garnisun lokal membunuh mereka, mereka bahkan dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Aku ingin tahu siapa yang akan mengambil kepala dan mayat sosok berdarah itu. Zhang Tai bercanda. Dalam posisi setinggi itu, tentu saja, dia tidak akan peduli dengan beberapa koin emas dan apa yang disebut pelayanan berjasa. Tentu saja, rantai makanan monster laut dalam yang besar berbeda dengan rantai makanan udang dan ikan kecil. Yang pertama juga tidak akan mengagumi yang belakangan. Kami telah melakukan banyak pelayanan bermanfaat bagi orang lain. Pertapa pengangkat gunung diberi pengarahan. Ketiga orang itu tertawa bersamaan. Tak lama setelah itu, mereka memasuki airboat. Mereka tidak perlu mempedulikan elang petir karena ia bisa memasuki airboat itu sendiri selangkah demi selangkah seperti manusia. Selama setengah bulan terakhir, sejak kapal udara naga besi berangkat dari Provinsi Zhengzhou, kapal tersebut telah mendekati dan melintasi provinsi-provinsi dan prefektur provinsi yang terkena dampak dari angka-angka berdarah atas permintaan Zhang Tai. Meskipun Iron Dragon Airboat tidak berhenti di tengah perjalanan, dengan menggunakan Thunderhawk sebagai satelit pengintai di ketinggian di luar Iron Dragon Airboat, mereka telah memusnahkan 20-30 tim kecil berisi sosok-sosok berdarah dalam jarak 60 mil dalam perjalanan. Mereka tidak membiarkan satu pun sosok berdarah hidup pergi. Selain itu, mereka bahkan menyelamatkan 2 desa di alam liar dan sebuah kota kecil dari tokoh-tokoh berdarah tersebut. Selain itu, mereka berkoordinasi dengan garnisun setempat untuk memusnahkan tim tokoh berdarah yang bersembunyi di gua gunung. Setelah melakukan semua jasa baik di atas, rombongan Zhang Tai langsung terbang dengan senang hati tanpa meninggalkan nama atau menerima undangan dan penghargaan setempat.
Menurut perkataan pertapa pengangkat gunung, inilah yang seharusnya dilakukan oleh para ksatria. Ketika mereka memasuki Airbot, semua murid Sekte Naga Besi memuji mereka. Karena pertapa pengangkat gunung telah menjadi tetua Sekte Naga Besi, tentu saja, para murid Zhang Tai tidak berani menghinanya. Saat ini musim dingin, garnisun lokal merasa tidak nyaman untuk berbaris. Jika sosok berdarah keluar, mereka akan dengan mudah meninggalkan jejak. Sosok berdarah ini cukup licik. Mereka pasti akan bersembunyi di suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum musim semi mendatang, malapetaka yang diakibatkan oleh tokoh-tokoh berdarah harus diatasi untuk sementara waktu. Negara Taixia secara keseluruhan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk sepenuhnya memusnahkan tokoh-tokoh berdarah ini. Pertapa pengangkat gunung berbicara tentang keseluruhan situasi dari bencana yang mengakibatkan korban berdarah di negara Taixia saat berada di Provinsi Zhengzhou. Saya mendengar bahwa Perdana Menteri akan mengundurkan diri setelah bencana yang mengakibatkan korban berdarah di seluruh negara Taixia sedikit mereda pada tahun depan. Istana Menteri Keuangan berada di bawah kepemimpinan langsung Perdana Menteri, yang merupakan salah satu dari 3 kanselir teratas. Han Zhengfang, Menteri Keuangan negara Taixia adalah penguasa gereja Heaven's Reaching, yang meledakkan bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah di seluruh negara Taixia. Tentu saja, Perdana Menteri negara Taixia harus mengambil tanggung jawab atas hal ini. Setelah Perdana Menteri mengundurkan diri, posisi Perdana Menteri akan kosong. Mengingat popularitasnya yang tinggi, Meng Xidao, penguasa putra mahkota akan menggantikan posisi Perdana Menteri. Dalam waktu lebih dari 1 bulan, berita bahwa Meng Xidao telah naik pangkat ke alam semisage dan membunuh Han Zhengfang telah tersebar ke seluruh negeri Taixia. Oleh karena itu, dalam bencana besar-besaran yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah, ketenaran Meng Xidao meroket. Tentu saja, dialah orang yang akan menggantikan Perdana Menteri. Mendapat manfaat darinya, bahkan posisi putra mahkota pun meningkat pesat. Setelah Meng Xidao menggantikan Perdana Menteri negara Taixia, putra mahkota yang bertindak sebagai bupati dapat memiliki hak berbicara yang lebih besar di Istana Kekaisaran. Bawahan Partai Gobling di seluruh negara Taixia telah siap merayakan tuan dan pemimpin mereka karena mencapai masa kejayaannya secara diam-diam. Menurut pendapat banyak anggota Partai Gobling, jika Meng Xidao dipromosikan menjadi Perdana Menteri, hal itu menandakan bahwa Partai Gobling sudah mulai mencapai masa kejayaannya di negara Taixia. Batu yang dilemparkan Zhang Tai ke Bukit Xuanyuan menimbulkan riak yang semakin besar. Meskipun Zhang Tai tidak bisa memprediksi semuanya, setiap koin memiliki 2 sisi. Setelah membuat rencana agar Meng Xidao melawan Han Zhengfang dengan ganas, meskipun Partai Gobling didorong ke arah yang berlawanan dengan gereja mencapai surga, Meng Xidao juga didorong ke posisi Perdana Menteri negara Taixia. Setelah melawan Meng Xidao, Han Zhengfang menghilang. Oleh karena itu, spekulasi bahwa Meng Xidao berhasil menyusul Han Zhengfang dan membunuhnya setelah Han Zhengfang melarikan diri dari Bukit Xuanyuan dengan luka berat menjadi populer di seluruh negeri Taixia. Tentu saja, berita ini merupakan pukulan besar bagi sisa-sisa gereja yang mencapai surga. Namun, ini adalah kabar baik bagi Partai Gobling di negara Taixia. Oleh karena itu, Partai Gobling ikut mengintensifkan kekuatan ombak dan ombak saat ini. Zhang Tai bahkan meragukan berita ini dirilis oleh Partai Gobling. Berita ini akan membawa keuntungan politik yang besar bagi Partai Gobling dan dapat menekan kekuatan gereja yang mencapai surga serta meningkatkan moral para prajurit dan rakyat jelata di seluruh negara Taixia. Oleh karena itu, bahkan Meng Xidao pun tidak menyangkal kabar tersebut. Karena Meng Xidao tidak menyangkal kabar tersebut, tentu saja Zhang Tai tidak akan langsung menjadi sasarannya. Apapun itu, Zhang Tai sudah mencapai targetnya. Itu bukan urusannya, bahkan jika Meng Xidao dipromosikan menjadi Perdana Menteri, Zhang Tai juga tidak akan takut padanya. Selama aku kembali ke Istana Huaiyuan, Meng Xidao dan Partai Gobling tidak akan pernah dengan mudah mengejutkan Istana Huaiyuan dan keluarga Zhang. Saya bukan orang yang sama seperti saya 4 tahun yang lalu. Istana Huaiyuan juga tidak sama dengan Istana Huaiyuan. Selain itu, Partai Gobling harus mempertimbangkan cara menangani gereja yang mencapai surga daripada berurusan dengan saya dan Istana Huaiyuan. Dalam perjalanan ke sini dari Provinsi Zhengzhou, Zhang Tai jelas merasakan bahwa Partai Gobling dan klan yang mendukung Partai Gobling menderita kerugian terbesar di antara daerah-daerah yang dilanda tokoh-tokoh berdarah. Klan dari Partai Gobling akan segera menghadapi guncangan tentatif yang besar dari tokoh-tokoh berdarah. Keluarga dari beberapa tulang punggung lokal Partai Gobling bahkan dimusnahkan. Gereja Heaven's Reaching telah jatuh ke dalam perangkap Zhang Tai dengan menargetkan Partai Gobling pada saat kritis ini. Zhang Tai hanya perlu menyaksikan 2 singa bertarung di gunung. Dalam modul komando, Zhang Tai memberitahu pertapa pengangkat gunung sambil menunjuk ke arah barisan pegunungan yang menjulang, tak berbatas, dan bergelombang di hadapannya. Itu adalah pegunungan Yangui. Kami menuju utara dari Provinsi Tongzhou. Setelah melintasi pegunungan Yangui, kita akan sampai di Provinsi Yuzhou. Sebelumnya, Sekte Naga Besi kami hanya menempati lebih dari 600.000 mil persegi Sekte Naga Besi.
Saya tidak pernah membayangkan bisa memenangkan taruhan dari Guan Qianchong. Oleh karena itu, klan Guan memberiku sisa tanah di pegunungan Yangui. Sejak saat itu, seluruh pegunungan Yangui menjadi milik Sekte Naga Besi kami. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau di sini. Pegunungan Yangui sangat megah dan mengesankan. Sumber daya alamnya melimpah dan terhubung dengan banyak provinsi. Seluruh pegunungan Yangui menempati jutaan mil persegi. Tidak ada sekte lain di sekitarnya yang bisa menandingi Sekte Naga Besi kami. Selain itu, terdapat banyak cekungan dan dataran di pegunungan, baik besar maupun kecil. Kita bisa dengan mudah membangun puluhan kota besar di sini. Pegunungan Yangui ini memang merupakan tanah harta karun bagi Sekte Naga Besi agar menjadi makmur. Pertapa pengangkat gunung mengangguk dengan tatapan aneh saat dia mengamati pegunungan Yangui di kejauhan. Pegunungan Yangui ini bahkan mirip dengan nama asliku. Nama keluargaku adalah Hian. Sepertinya sudah ditakdirkan bagiku untuk bergabung dengan Sekte Naga Besi. Zhang Tai tertegun sejenak. Saat itu, dua perahu udara muncul di depan pegunungan Yangui. Menggantung di udara, kedua airboat itu sepertinya sedang menunggu Iron Dragon Airboat. Zhang Tai mengidentifikasi dua kapal udara sekaligus. Salah satunya adalah kendaraan pribadi Zhang Taixuan, kepala istana Huaiyuan, yang lainnya milik kakak laki-lakinya. Istana Huaiyuan menyambut adik laki-lakinya kembali ke rumah. Kastil Besi Hitam bab 1185, kembalinya Penatua Musen. Sejujurnya, Zhang Tai sangat senang saat ini. Setelah festival tahun baru, dia akan meninggalkan Provinsi Yuzhou selama 5 tahun. Zhang Tai sudah terlalu lama menunggu untuk kembali ke Provinsi Yuzhou di depan umum dan bertemu dengan anggota keluarganya. Saat melihat Iron Dragon Airboat, kedua airboat itu perlahan-lahan mendekatinya. Begitu pula dengan kapal udara naga besi. Seolah-olah mereka merasa airboatnya terlalu lambat saat ini. Sebelum airboat mereka mendekati airboat naga besi, beberapa ksatria sudah terbang dari airboat mereka menuju airboat naga besi seperti meteor di siang hari dengan kecepatan maksimal. Pertapa pengangkat gunung adalah tetua dari Sekte Naga Besi, dia tidak akan ikut bersenang-senang ketika Zhang Tai bersatu dengan anggota keluarganya. Zhang Tai juga tidak membuang waktu untuk membujuknya agar bergabung dengan mereka. Setelah meninggalkan beberapa kata kepada pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai memanggil Bai Suxian dan Zhang Gui untuk terbang dari perahu naga besi menuju para ksatria itu. Meski dingin, itu tidak mempengaruhi para ksatria ini. Kedua belah pihak segera bertemu di langit. Penatua Muyu, Penatua Murai, Penatua Muyuan, dan Penatua Muen dari Istana Huaiyuan telah tiba. Bahkan Zhang Taixuan datang untuk menyambut Zhang Tai. Merupakan etika tertinggi bagi kepala klan untuk menyambut seseorang di perbatasan suatu provinsi. Kedua belah pihak melayang di udara dengan jarak 20 meter, Penatua Murai dan Penatua Muen keduanya tampak sangat bersemangat. Alis Zhang Taixuan bergetar yang menandakan bahwa hatinya tidak tenang. Zhang Tai memperhatikan wajah-wajah yang dikenalnya ini, para tetua istana Huaiyuan juga memperhatikan Zhang Tai dan dua orang di sisi Zhang Tai. Setelah lebih dari 4 tahun, mereka semua merasa kewalahan saat melihat satu sama lain. Setelah mendengar bahwa Cui Li adalah inkarnasi Zhang Tai, semua tetua di istana Huaiyuan termasuk Zhang Taixuan tidak mempercayai hal itu. Alasannya sederhana, mereka semua tahu kapan Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria besi hitam. Sungguh tidak terbayangkan bagi Zhang Tai untuk berpromosi menjadi seorang ksatria bumi hanya setelah meninggalkan Provinsi Yuzhou selama 4 tahun. Namun, semua keraguan mereka hilang saat mereka melihat Zhang Tai. Saat ini, Zhang Tai tidak menyembunyikan ki-nya. Oleh karena itu, Ki Ksatria Bumi yang familiar mengejutkan semua tetua istana Huaiyuan lainnya. Mereka mulai memandang Zhang Tai dengan hormat tanpa disadari. Para elit muda dan tetua klan termuda di istana Huaiyuan telah lama terkenal di seluruh negeri Taixia. Melihat wajah Zhang Tai yang masih semuda remaja, semua tetua istana Huaiyuan berpikir dalam hati. Bagaimana remaja seperti itu bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi? Bahkan 7 sekte dan klan teratas di negara Taixia tidak memiliki ksatria bumi yang begitu muda. Kepala klan, para tetua, di tengah angin sepoi-sepoi, Zhang Tai memecah keheningan singkat saat dia memuji Zhang Taixuan dan tetua klan lainnya. Setelah mendengar suara ramah Zhang Tai, semua tetua merasa lega. Di saat yang sama, batu besar di hati setiap tetua akhirnya mendarat dengan mantap. Sebelum datang ke sini, semua tetua istana Huaiyuan sebagian besar takut bahwa Zhang Tai masih memiliki dendam terhadap istana Huaiyuan karena tidak sepenuhnya berdiri di sisinya pada saat kritis selama beberapa tahun ini. Jika Zhang Tai benar-benar berpikir demikian, seluruh istana Huaiyuan akan hancur saat dia kembali. Beberapa tahun yang lalu, Zhang Tai mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, Zhang Tai mampu menjungkir balikan istana Huaiyuan pada saat ini. Ketika Sekte Naga Besi didirikan, kekuatan tempur dahsyat yang ditunjukkan Zhang Tai ketika mengalahkan Nangong Seng telah benar-benar melampaui Zhang Taixuan, kepala klan istana Huaiyuan saat ini. Dapat dikatakan bahwa Zhang Tai adalah tokoh dikdaya nomor 1 di istana Huaiyuan.
Jika dia marah karena urusan rumah tangga, tidak ada yang bisa menekannya. Penatua murai yang lurus ke depan terbang ke arah Zhang Tai sambil meninju bahu Zhang Tai dengan kuat dan menghela nafas. Anak baik, aku benar-benar telah dikalahkan olehmu. Meskipun Penatua murai tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sulit untuk melewati tahun-tahun ini bagi Istana Huaiyuan dan Zhang Tai. Syukurlah, mereka akhirnya berhasil mengatasinya. Setelah Zhang Tai kembali, semua tetua Istana Huaiyuan melihat harapan untuk menghidupkan kembali Istana Huaiyuan. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum ketika dia menerima pukulan Penatua murai dengan jujur. Penatua murai menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Saya diberitahu bahwa Penatua murai membunuh tokoh berdarah di Provinsi Tongzu akhir-akhir ini. Saya tidak membayangkan Anda bisa kembali. Kembalinya Anda adalah hal terbesar bagi Istana Huaiyuan. Kita harus mengesampingkan hal-hal lain betapapun pentingnya hal itu. Yang ini pasti Nona Bai. Yang ini, kata Penatua murai setelah melirik wajah Bai Suxian dan Zhang Gui. Para tetua Istana Huaiyuan lainnya pasti mengetahui identitas Bai Suxian, bahkan jika mereka tidak mendengarnya, mereka pasti sudah mendengarnya. Namun, Zhang Gui agak aneh bagi mereka. Karena Zhang Gui telah mengikuti Zhang Tai dengan patuh saat dia terbang dari kapal udara bersama Zhang Tai. Para tetua Istana Huaiyuan lainnya berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik di pihak Bai Suxian. Namun, setelah mengamatinya dengan cermat, mereka menemukan bahwa ksatria besi hitam di belakang Zhang Tai sepenuhnya patuh pada Zhang Tai. Ini Zhang Gui, bawahanku. Zhang Tai memperkenalkan Zhang Gui kepada para tetua lainnya. Zhang Gui mengungkapkan senyuman kepada para tetua Istana Huaiyuan lainnya dalam diam. Pada saat ini, visi kenabian Zhang Tai terwujud. Jika Zhang Gui masih mempertahankan penampilan aslinya sebagai seorang ksatria bumi dan menyebut dirinya budak tua ini, para tetua Istana Huaiyuan ini akan merasa sangat malu dan suasananya akan menemui jalan buntu. Senang bertemu denganmu, Kaun Longwin dan para tetua Istana Huaiyuan lainnya, aku Bai Suxian. Berbeda dari Zhang Gui, Bai Suxian menyapa seluruh penghuni Istana Huaiyuan dengan cara yang elegan. Setelah mengetahui identitas Bai Suxian, tak seorang pun di Istana Huaiyuan berani menunjukkan diri di hadapannya. Oleh karena itu, mereka semua membalas hormatnya kepada Bai Suxian. Sangat menyenangkan bagi Istana Huaiyuan untuk menerima Penatua Musen kembali. Di sini dingin. Kita akan membicarakannya di Airbot. Zhang Taixuan yang selama ini memperhatikan Zhang Tai diam-diam akhirnya membuka mulutnya. Mereka semua mengangguk ketika terbang menuju dua kapal udara yang dikirim oleh Istana Huaiyuan. Zhang yang sedang berdiri di dek kapal udara dengan mantel bulu hitam dan menyaksikan Zhang Tai dan yang lainnya terbang kembali. Meskipun tampaknya mudah bagi para ksatria untuk terbang di langit, rakyat jelata hanya bisa menunggu di Airbot pada kesempatan seperti itu. Kalian berdua tunggu aku di Airbot itu. Aku punya sesuatu untuk dinegosiasikan dengan kepala klan dan tetua lainnya. Zhang Tai memberitahu Bai Suxian dan Zhang Gui sambil menunjuk ke arah perahu udara milik kakak laki-lakinya. Tentu saja, Zhang Gui mengikuti perintah Zhang Tai. Bai Suxian juga menjawab, dengan cara yang cukup jinak sebelum terbang menuju perahu udara Zhang Yang. Menyaksikan putri dari istana Tuan Guangnan begitu patuh pada Zhang Tai seperti istrinya, para tetua Istana Huaiyuan lainnya saling bertukar pandang dengan aneh. Zhang Taixuan melirik Zhang Tai juga. Zhang Tai memberitahu Zhang Yang sesuatu secara rahasia sebelum menaiki perahu udara Zhang Taixuan bersama Zhang Taixuan dan para tetua Istana Huaiyuan lainnya. Setelah mereka menaiki Airbot naga besi berbalik dan terbang menuju wilayah naga api. Kedua kapal udara Istana Huaiyuan kemudian terbang menuju prefektur Yanghe. Dengan kedatangan Zhang Tai, kepala klan dan semua tetua Istana Huaiyuan lainnya, ruang konferensi ini segera menjadi pusat pengambilan keputusan di Istana Huaiyuan. Setelah pintu ruang konferensi ditutup, menyebabkan suara bang, dua pembangkit tenaga listrik Istana Huaiyuan berjaga di luar pintu. Tak lama setelah itu, suasana di ruang konferensi mulai resmi. Saya tahu kepala klan dan semua tetua lainnya memiliki banyak keraguan. Sekarang aku sudah kembali, kamu bisa menanyakan apapun yang kamu mau. Zhang Tai berkata terus terang. Kami tidak meragukan identitas Anda. Tapi Zhang yang belum mengklarifikasi sesuatu. Semua tetua dan kepala klan hanya ingin tahu tentang itu. Penatua Mu Yuan berpura-pura terbatuk 2 kali. Karena Penatua Musen belum kembali selama beberapa tahun, mengingat bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah saat ini. Mohon konfirmasi garis keturunan Anda? Zhang Tai melirik kristal penguji garis keturunan yang dia lihat di istana garis darah leluhur. Setelah itu, dia mengambilnya dan menusukkan satu jarinya ke ujung runcing kristal, membiarkan satu tetes darah jatuh ke kristal garis keturunan. Menyaksikan darah dalam kristal garis keturunan menjadi mengamuk dan mengeluarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan, semua tetua yang hadir menghela nafas panjang. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk pada saat bersamaan. Tetua Musen, mohon jangan pedulikan itu. Ketika kepala klan kembali ke rumah dari alam elemen tanah,
dia juga menerima ujian kristal garis keturunan di bawah tatapan semua tetua lainnya. Karena mengkhawatirkan keselamatan klan, tidak ada pengecualian. Penatua Mu Yuan menjelaskan, tidak apa-apa, aku mengerti itu. Jika tidak lulus ujian ini, bahkan saya tidak akan merasa tenang. Jawab Zhang Tai sambil melambaikan tangannya. Setelah memastikan identitasnya, luka kecil di jari Zhang Tai otomatis sembuh dalam hitungan detik. Zhang Tai melihat sekeliling sebelum bertanya, kamu pasti ingin tahu bagaimana aku menjadi cuili dan dipromosikan menjadi ksatria bumi dalam waktu singkat. Kami memang ingin tahu bagaimana Penatua Mu Sen menjadi cuili dan menipu semua orang di negara Taixia selama bertahun-tahun ini. Adapun bagaimana Penatua Mu Sen dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dalam waktu singkat, karena itu terkait dengan metode rahasia Anda, jika Penatua Mu Sen tidak ingin memberitahu kami. Anda tidak perlu memberitahu kami tentang hal itu. Penatua Mu Yu membuka mulutnya. Sedangkan mengenai bagaimana Zhang Tai menjadi cuili, karena ini terkait dengan konfirmasi identitas Zhang Tai. Maka mereka tidak boleh gegabah mengenai hal itu. Adapun bagaimana Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, karena itu adalah privasi Zhang Tai. Maka dia tidak berkewajiban untuk mengungkapkannya kepada para tetua lainnya. Kata-kata Penatua Mu Yu menunjukkan keadilan Istana Huaiyuan. Zhang Tai juga mengangguk ke dalam. Sesepuh, Anda harus ingat garis keturunan pengubah pupil yang telah saya wujudkan di depan Anda. Garis keturunan pengubah pupil ini hanyalah tahap awal dari garis keturunan abadi yang lebih senior. Setelah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan abadi ini, saya bahkan dapat mengubah rambut, mata, penampilan, dan bentuk tubuh saya. Kata Zhang Tai sambil mulai mengubah tubuhnya di bawah tatapan semua tetua lainnya saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berinkarnasi menjadi cuili sementara perubahan tubuhnya telah mencapai kapasitas ketahanan maksimal dari pakaiannya. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Zhang Tai bertanya dengan suara cuili. Setelah itu, dia secara bertahap berinkarnasi ke tampilan aslinya. Ruang konferensi menjadi sunyi sementara semua tetua istana Huaiyuan menjadi tercengang. Zhang Taixuan tampak terkejut. Mereka telah mendengar bahwa bayangan setan dapat berinkarnasi menjadi manusia. Namun, mereka belum pernah melihat manusia berinkarnasi menjadi manusia lain begitu saja. Tanpa tes garis keturunan, beberapa tetua akan menganggap Zhang Tai sebagai iblis bayangan dan melawannya saat melihat pemandangan ini. Di bawah tatapan kagum semua orang, Zhang Tai langsung mengeluarkan kristal elemen air yang cemerlang dari peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya dan menyerapnya dengan kecepatan tercepat. Kastil Besi Hitam Bab 1186, menolak dengan sopan. Jika dia memberitahu orang lain tentang semua rahasianya, dia idiot. Jika dia menipu mereka dengan asal-asalan, dia memperlakukan orang lain sebagai idiot. Zhang Tai bukanlah seorang idiot. Begitu pula para tetua istana Huaiyuan dan kepala klan lainnya. Menghadapi para tetua dan kepala klan istana Huaiyuan, Zhang Tai tahu bahwa dia hampir tidak bisa menjelaskannya hanya dengan basa-basi. Oleh karena itu, ia langsung menampilkan bakatnya di hadapan orang lain. Orang perlu berubah sesuai dengan situasinya. Dengan alasan tidak mengungkap rahasia bahwa ia sedang mengembangkan metode rahasia tingkat Kaisar Raja Rock Sutra. Zhang Tai memberitahu yang lain bahwa ia telah memahami metode rahasia yang disebut Chaotic Tracer Body. Dia bahkan menyelesaikan peralihan antara Sutra Naga Api dan Sutra 5 Elemen tampak bawah dalam 30 menit di depan yang lain, menyebabkan mereka tidak bisa berkata-kata sekali lagi. Sebenarnya, Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan peralihan antara dua metode rahasia yang sudah dikenalnya. Namun, Zhang Tai merasa tidak pantas untuk beralih antara dua metode rahasia terlalu cepat di depan para tetua istana Huaiyuan lainnya, oleh karena itu. Dia sengaja melakukannya dengan cara yang tampaknya sulit. Setelah menyaksikan bagaimana Zhang Tai mengubah penampilannya, menyerap kristal elemen air dengan kecepatan tinggi dan menggeser ki pertempurannya dengan santai, semua tetua istana Huaiyuan lainnya menjadi tercengang. Zhang Tai membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menampilkan semua bakatnya. Mungkin akan lebih lama pada waktu normal, namun, itu sama cepatnya dengan mengedipkan mata kepada para tetua dan kepala klan istana Huaiyuan lainnya di ruang konferensi saat ini. Zhang Tai telah menunjukkan seluruh bakatnya sebelum yang lain kembali tenang. Elder Mu Sen, maksudmu sutra mentalitas ribuan manik berasal dari aritmatika mental oleh Abakus? Penatua Muan yang sejak awal diam tidak tahan untuk bertanya pada Zhang Tai. Ya, apakah itu berarti aku dan para tetua lainnya mungkin juga mencapai wilayahmu jika kita mengembangkan aritmatika mental dengan sempoa mulai sekarang? Pertanyaan tetua Muan menarik perhatian semua tetua lainnya. Secara teoritis, ya, jika Anda bisa mencapai level menyelesaikan 10 tugas sekaligus dengan mental arithmetic by Abakus, Anda memang bisa menyerap elemen kristal 10 kali lebih cepat. Namun, teruskan, selain sutra mentalitas ribuan manik, pencapaian saya saat ini juga terkait dengan pengalaman saya di sambar petir. Zhang Tai menggunakan trik maha kuasa yang sama, yang tidak akan pernah terungkap sama sekali.
dia juga tidak perlu menjelaskannya, setelah tersambar petir, energi spiritualku meningkat sangat cepat. Saya tidak dapat mencapai alam seperti itu tanpa bantuan energi spiritual yang agung dan sutra mentalitas ribuan manik. Saya khawatir ini agak sulit jika Anda hanya bergantung pada sutra mentalitas ribuan manik tanpa energi spiritual yang besar. Cui Li lahir di Provinsi Yuzhou. Kami telah mendengar bahwa Cui Li telah kembali ke rumah untuk menemui pelayan lamanya sebelum menuju alam elemen tanah. Pejabat setempat bahkan membangun gapura peringatan seorang ksatria yang megah untuk Cui Li. Karena kamu belum pernah ke negara Taixia sebelumnya, bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan masa lalu Cui Li? Penatua Muan bertanya. Cui Li yang asli sebenarnya adalah salah satu inkarnasi dari Zhu Liang, serigala beracun yang masuk dalam daftar buronan Mahkamah Agung. Sebelum kembali ke Provinsi Yuzhou, saya bertemu Zhu Liang di sebuah pulau tak berpenghuni di perairan terbuka Provinsi Qiongzhou. Dia ingin membunuhku, namun, dia dibunuh olehku. Sebelum kematiannya, saya membaca ingatannya dengan metode rahasia dan mengetahui bahwa dia memiliki inkarnasi Cui Li di Provinsi Yongzhou. Metode membaca memori, ini. Sepertinya ini adalah metode rahasia kuil jiwa berdarah negara Taixia. Benar, itu memang metode rahasia kuil jiwa berdarah. Ketika saya berada di teater operasi Selne, saya memperoleh metode rahasia yang disebut metode jiwa terlarang. Saya mempelajari metode membaca memori ini darinya. Zhang Tai menjelaskan sambil langsung mengeluarkan buku metode jiwa terlarang dan memperlihatkannya kepada yang lain. Saya akan menyumbangkan buku ini kepada klan kami. Jika orang tua tertarik, Anda bisa mempelajarinya. Terkadang, ini mungkin banyak membantu Anda. Saya diberitahu bahwa beberapa sekte di negara Taixia juga memahami beberapa metode rahasia kuil jiwa berdarah. Wajar jika Istana Huaiyuan juga menangkapnya. Karena Zhang Tai telah mendapatkan versi lengkap sutra jiwa berdarah, maka tidak ada yang menyedihkan baginya untuk menghadiahkan metode terlarang jiwa ke Istana Huaiyuan. Tidak peduli apapun, mereka berasal dari keluarga yang sama. Mereka yang berada di ruang konferensi terlalu terkejut dengan garis keturunan abadi dan metode rahasia Zhang Tai. Oleh karena itu, mereka tidak merasa aneh bahwa Zhang Tai telah memahami metode jiwa terlarang. Penatua Muan tiba-tiba menghela nafas panjang ketika dia melihat Zhang Tai. Pada awalnya, Penatua Muyu dan saya terkenal sebagai double jades dari Istana Huaiyuan. Saya khawatir kita tidak perlu membicarakannya nanti. Penatua Muyu menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan senyuman pahit. Setelah itu, dia mengangguk. Penatua Murai tiba-tiba menepuk pahanya dengan kuat, menyebabkan suara yang keras dan tajam di ruang konferensi, membuat takut semua penatua lainnya. Penatua Murai, apa yang ingin kamu katakan? Hahaha. Penatua Murai tertawa terbahak-bahak, garis keturunan abadi yang mengubah tubuh, metode terlarang jiwa, tubuh harta karun caotik. Tahukah Anda apa maksudnya? Dengan garis keturunan abadi dan metode rahasia ini, Penatua Musen hampir dapat mengubah siapapun yang dia inginkan di bawah level ksatria. Ini bahkan lebih menakutkan daripada bayangan iblis. Jika berita ini terungkap ke publik, saya akan melihat siapa lagi yang berani mengacaukan Istana Huaiyuan. Bahkan jika Istana Huaiyuan dimusnahkan, selama Penatua Musen masih hidup, garis keturunan Istana Huaiyuan kita pasti akan bertahan dan bangkit kembali. Selama orang-orang yang ingin mengacaukan Istana Huaiyuan memikirkan bahwa Penatua Musen mungkin mengintai di pihak mereka untuk membunuh mereka kapan saja dalam inkarnasi dari orang yang mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Namun, setelah Penatua Musen mengungkap identitas aslimu kepada publik, rahasiamu seperti garis keturunan abadi yang mengubah tubuh. Metode rahasia tubuh harta karun caotik dan metode terlarang jiwa hampir tidak akan tercakup. Menjadi berbeda dari Penatua Murai yang sangat bersemangat. Penatua Muyuan yang berasal dari cabang yang sama di kota Golden Sea dengan Zhang Tai tampak sedih sambil melanjutkan, jika demikian, musuh bebuyutan Istana Huaiyuan pasti akan memperlakukan Penatua Musen sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Jika saya adalah musuh Istana Huaiyuan, saya akan membunuh Penatua Musen terlebih dahulu jika saya ingin memusnahkan Istana Huaiyuan. Setelah Penatua Muyuan menyebutkannya, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi sekali lagi. Para tetua lainnya dapat dengan mudah memahaminya. Jika mereka adalah musuh Istana Huaiyuan, mereka harus membunuh Zhang Tai terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan memukuli rumput dan menakuti ular itu. Saat Zhang Tai kembali ke Istana Huaiyuan di depan umum, sama saja jika dia berdiri di depan Istana Huaiyuan sebagai perisai. Tentu saja, Penatua Musen telah menyadarinya. Namun, dia tetap kembali menjadi sasaran musuh Istana Huaiyuan, pahlawan yang bertanggung jawab. Zhang Tai memberitahu dunia bahwa dia mempertaruhkan nyawanya Istana Huaiyuan akan bertahan selama Penatua Musen masih hidup. Melihat wajah Zhang Tai yang tenang dan sangat muda, Zhang Taixuan menghela nafas sambil berdiri dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai, diikuti oleh semua tetua lainnya. Zhang Tai berdiri dan membungkuk ke arah mereka pada saat yang sama sambil berkata, jangan bersikap sopan.
Kami memiliki nenek moyang dan garis keturunan yang sama, kami berasal dari keluarga yang sama. Kami berhubungan erat satu sama lain. Sejujurnya aku akan menjadi diriku sendiri. Wajah Zhang Taixuan berubah menjadi sangat serius saat ini. Saat dia berdiri, semua orang langsung berdiri. Zhang Taixuan melihat sekeliling sebelum melirik Zhang Tai dan berkata, Istana Huaiyuan didirikan oleh Tuan Huaiyuan. Ketika Lord Huaiyuan masih hidup, dia meninggalkan 8 cabang keturunan beserta doktrin leluhur. Posisi kepala klan Istana Huaiyuan dan Pangeran Angin Panjang harus diwarisi oleh yang paling unggul, bukannya ditempati oleh putra tertua dari istri tertua cabang di kota Yang. Kembalinya Penatua Musen adalah hal yang paling berarti di Istana Huaiyuan. Penatua Musen tidak hanya muda dan berbakat tetapi juga bersedia memenuhi tanggung jawabnya. Metode rahasianya, keterampilan bertarungnya, dan reputasinya jauh lebih hebat dariku. Karena semua tetua Istana Huaiyuan saat ini, saya mengusulkan untuk memilih kembali kepala klan Istana Huaiyuan sesuai dengan peraturan Istana Huaiyuan. Saya memilih Penatua Musen, bagaimana menurut Anda? Kata-kata Zhang Taixuan mengejutkan semua tetua lainnya, termasuk Zhang Tai. Melihat wajah Zhang Taixuan yang murah hati dan lurus, Zhang Tai bertanya-tanya apakah Zhang Taixuan sedang menyelidiki atau dengan tulus ingin melepaskan posisi kepala klannya kepadanya karena pertimbangan lain. Secara keseluruhan, kata-kata Zhang Taixuan memang tidak dapat dibayangkan. Kelima tetua lainnya saling bertukar pandang dengan tatapan bingung. Tidak peduli apa yang dipikirkan Zhang Taixuan, Zhang Tai tidak akan pernah menjanjikannya. Alasan paling sederhana adalah, jika ayah Lan Yunxi menyerahkan posisi kepala klan kepadanya, pernikahan antara Lan Yunxi dan dia tidak akan mungkin terjadi. Zhang Tai tidak akan pernah mengambil posisi kepala klan dengan mengorbankan istri yang sempurna. Sejujurnya, apakah posisi kepala klan Istana Huaiyuan lebih kuat daripada tahta Sar di hutan belantara es dan salju? Selain itu, posisi kepala klan Istana Huaiyuan hanyalah sebuah hitungan. Dia telah meninggalkan hadiah pangkat seorang duke, belum lagi posisi turun-temurun dari Kaun Longwin. Zhang Tai menghela nafas panjang, saya sudah puas menjadi tetua Istana Huaiyuan di usia yang begitu muda. Ketua klan, tolong jangan mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Jika tidak, saya harus meninggalkan Istana Huaiyuan. Zhang Tai segera menyatakan sikap tegasnya. Kastil Besi Hitam Bab 1187, Badan Urusan Luar Negeri Keluarga Zhang. Sebelum kedua kapal udara itu tiba di kota Jinwu, Zhang Tai telah melakukan komunikasi pertama dengan para tetua lainnya dan kepala klan Istana Huaiyuan. Tidak diragukan lagi, komunikasi ini penting bagi Zhang Tai dan seluruh Istana Huaiyuan. Melalui komunikasi tersebut, ada 3 hal yang dikukuhkan. Pertama, identitas asli Zhang Tai. Kedua, posisi Zhang Tai atau cabang klan Zhang di kota Jinwu di Istana Huaiyuan. Ketiga, peristiwa besar yang relevan dengan Zhang Tai dan Istana Huaiyuan. Semua tetua Istana Huaiyuan dan Zhang Tai telah sepakat untuk mengadakan upacara putaran cakra kedua untuk Zhang Tai setelah bulan lunar pertama di tahun depan. Setelah upacara perputaran cakra ini, semua orang di dunia akan tahu bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dan tidak bersalah. Para tetua Istana Huaiyuan telah meramalkan tentang guncangan upacara rotasi cakra sekunder Zhang Tai ke seluruh dunia. Meskipun mereka memiliki waktu lebih dari 1 bulan untuk mempersiapkan upacara rotasi cakra ini, mereka masih merasa itu belum cukup mengingat skalanya yang luar biasa besarnya. Sebelumnya, ketika Zhang Taixuan dipromosikan menjadi ksatria bumi, Istana Huaiyuan bisa saja menyiapkan upacara cakra bergilir untuknya. Namun, karena Zhang Taixuan pernah menjadi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, mereka tidak dapat melakukan hal itu. Menurut hukum negara Taixia, semua pejabat di atas kelas 9 di negara Taixia dilarang mengadakan upacara apapun atas nama diri mereka sendiri selama masa tugas mereka, termasuk ulang tahun, kenaikan pangkat, perpindahan rumah, persalinan, pernikahan, dan rotasi. Upacara cakra, bahkan orang tua pejabat hanya bisa merayakan ulang tahunnya setiap 30 tahun sekali. Meskipun pejabat di bawah kelas 9 tidak diminta secara ketat, mereka juga dibatasi untuk melakukan hal tersebut. Karena peraturan ini, Istana Huaiyuan tidak mengadakan upacara rotasi cakra untuk Zhang Taixuan. Tentu saja, Zhang Tai tidak terbatas pada peraturan ini. Sementara itu, Huaiyuan diharapkan dapat menghilangkan kabut di Istana Huaiyuan tahun ini melalui upacara cakra bergilir ini. Ketika jarak mereka kurang dari 350 mil dari kota Jinwu. Di bawah tatapan penuh hormat dari seluruh tetua Istana Huaiyuan, Zhang Tai terbang dari dek kapal udara Zhang Taixuan menuju kapal udara Jinwu. Saat Zhang Tai mendarat di Jinwu Airport Zhang Taixuan telah berbalik dan terbang menuju kota Yuzhou. Zhang Taixuan dan para tetua lainnya di Istana Huaiyuan tahu bahwa Zhang Tai ingin sekali bertemu kembali dengan anggota keluarganya, oleh karena itu, mereka tidak pulang ke rumah bersamanya karena takut mengganggu mereka. Zhang Yang, Bai Suxian dan Zhang Gui semuanya menunggu Zhang Tai di dek Jinwu Airport.
Hanya setelah 2 jam, Zhang Yang sudah berkenalan dengan Bai Suxian dan Zhang Gui. Zhang Gui menganggap dirinya sebagai pelayan Zhang Tai, Bai Suxian tidak berani menunjukkan dirinya di depan kakak laki-laki Zhang Tai, Zhang Yang memperlakukan Bai Suxian sebagai istri Zhang Tai. Oleh karena itu, mereka segera berkenalan satu sama lain. Bagaimana kabarnya? Zhang Yang bertanya saat melihat Zhang Tai kembali. Mari kita bicarakan di dalam. Zhang Tai tersenyum sambil mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, satu lagi cincin jari penginderaan jauh yang aneh muncul di salah satu jari tangan kanannya. Di dua sisi berlawanan dari ring, ada 2 kristal penginderaan jarak jauh kelas atas, yang dengannya Zhang Tai dapat menghubungi istana Huaiyuan dan Zhang Taixuan pada saat yang bersamaan. Setelah datang ke negara Taixia selama 5 tahun, para tetua istana Huaiyuan telah memperbarui cincin penginderaan jarak jauh mereka untuk 1 kali. Sebelumnya, cincin jari mereka hanya dapat diintegrasikan dengan 1 kristal penginderaan jauh, sekarang, mereka dapat diintegrasikan dengan 2 kristal penginderaan jauh. Baiklah, ayo kita bicarakan di dalam. Zhang Yang mengangguk. Keempat orang itu kemudian masuk ke dalam airbot. Zhang Yang membawa mereka ke ruang belajarnya. Zhang Tai dan Bai Suxian mengikuti Zhang Yang masuk. Namun, Zhang Gui tidak memasuki ruang belajar, sebaliknya, dia hanya berdiri di luar pintu seperti anjing yang setia. Zhang Gui, kamu masuk juga. Karena Anda akan melayani keluarga Zhang mulai saat itu, Anda harus mengetahui beberapa hal. Ya Tuan, setelah menerima perintah Zhang Tai, Zhang Gui memasuki ruang kerja. Zhang Yang, Zhang Tai dan Bai Suxian duduk. Namun, Zhang Gui bersikeras untuk berdiri di sisi Zhang Tai. Zhang Yang melirik Zhang Tai. Zhang Tai lalu mengangguk ke arah Zhang Yang. Karena mereka bersaudara, tentu saja mereka saling memahami dengan baik. Sejak saat itu, posisi Zhang Gui dalam keluarga Zhang telah ditetapkan. Zhang Yang sekali lagi sangat mengagumi kekuatan Zhang Tai. Zhang Tai memberitahu mereka tentang rincian negosiasi antara dia dan para tetua istana Huaiyuan lainnya. Setelah mendengar bahwa Zhang Taixuan ingin menyerahkan posisi kepala klan istana Huaiyuan kepada Zhang Tai, Zhang Yang langsung mengerutkan kening, Bai Suxian memperlihatkan pandangan spekulatif. Apakah kamu tidak setuju dengannya? Posisi kepala klan istana Huaiyuan sama sekali tidak menarik bagiku. Oleh karena itu, saya langsung menolaknya. Selain itu, saya menyatakan bahwa siapapun yang menginginkan saya menjadi kepala klan istana Huaiyuan akan mengusir saya dari istana Huaiyuan. Oleh karena itu, Zhang Taixuan tidak mendesaknya lagi. Zhang Tai menggosok cincin jari yang sangat cocok untuk para tetua istana Huaiyuan dengan tatapan ragu. Saya tidak tahu mengapa Zhang Taixuan tiba-tiba berpikir seperti itu. Sejujurnya, kata-katanya mengejutkanku, mengingat kekuatan keluarga Zhang kita saat ini. Sebaiknya kita tidak mengambil posisi kepala klan. Zhang Yang berkata sebelum berpikir sejenak, kita sendirian di generasi keluarga kita, anak-anak kita belum tumbuh dewasa. Saya menghabiskan upaya penuh saya di grup bisnis Jinwu. Bahkan jika Anda bisa menjadi kepala klan istana Huaiyuan, kami tidak memiliki terlalu banyak bawahan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengendalikan istana Huaiyuan. Posisi kepala klan hanya sekedar nominal. Jika Anda benar-benar ingin mengambil posisi ini, Anda dapat mempertimbangkannya ketika anak-anak kita sudah dewasa dan dapat memenuhi tanggung jawab di istana Huaiyuan. Saat itu, Anda mungkin menikmati mengambil posisi ini. Saya khawatir Zhang Taixuan takut akan konflik rumah tangga ketika dia mengetahui bahwa Anda memiliki pengaruh dan kekuatan bertarung yang lebih besar daripada dia. Oleh karena itu, dia berpura-pura menjadi orang yang benar dan murah hati dan ingin para tetua lainnya mengungkapkan pendirian mereka kepada Anda. Zhang Tai melirik kakak laki-lakinya. Setelah beberapa tahun berlatih, Zhang Yang menjadi lebih mengesankan. Sebelumnya, kedua bersaudara itu takut bertemu dengan tetua klan, sekarang. Zhang Yang berbicara tentang posisi kepala klan istana Huaiyuan dengan tenang seolah-olah dia sedang membicarakan urusan biasa. Sebenarnya, ketika saya masih muda, saya kurang tertarik dan ambisius tentang apa yang disebut kekuasaan dan pengaruh dibandingkan kakak laki-laki saya. Saat Zhang Tai memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Istana Huaiyuan hanya memiliki 1 prefektur di Provinsi Yuzhou. Ini memiliki kurang dari 10 kota. Ini mungkin lebih kecil dari wilayah naga api. Pangkat kebangsawanan kepala marga tinggal dihitung saja. Jika menginginkan gelar bangsawan, tidak perlu memintanya dari orang lain. Mengingat jasa-jasa Anda yang berjasa di alam elemen tanah, Anda bisa dengan mudah mendapatkan gelar bangsawan ketika daftar keberuntungan surga terungkap ke publik. Jika Anda menginginkan kota, Anda dapat membangun kota sebanyak yang Anda suka di perbatasan selatan negara Taixia, besar atau kecil, daripada harus mempertimbangkan suasana hati orang lain. Siapa yang menyukai kota-kota itu dan gelar bangsawan? Seolah-olah dia sedang menunjukkan keringanan hukumannya padamu. Dibandingkan dengan sikap Zhang Yang, nada suara Bai Suxian terdengar sedikit tidak puas. Sebagai putri dari istana Tuan Guangnan, dia benar-benar tidak menghargai posisi kepala klan.
Di mata Bai Suxian, perilaku Zhang Taixuan seperti meminta calon suaminya menyatakan pendiriannya mengenai kepemilikan real estate sebagai orang yang paling tua dalam keluarga sebelum suaminya melihat mertuanya. Seolah-olah Zhang Taixuan takut pada mertuanya. Calon menantu laki-laki akan membagi real estate-nya dengan bantuan asing. Tentu saja dia merasa tidak bahagia. Dengan pendirian yang berbeda, orang akan membuat kesimpulan berbeda tentang topik yang sama. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Zhang Tai mengungkapkan senyuman tipis saat dia menyampaikan pesan kepada Zhang Tai dengan matanya yang ringan, istrimu itu licik. Zhang Tai menjawab dengan matanya yang berbinar, jangan khawatir, dia berada di bawah kendaliku. Zhang yang melirik Zhang Gui. Zhang Tai langsung memahami maksud Zhang yang saat dia melihat sekeliling dan bertanya pada Zhang Gui, Zhang Gui, apa pendapatmu? Tuan, mohon maafkan budak tua ini atas pelanggaran saya. Tidak apa-apa, hanya ada 4 orang di sini, kami hanya menangani masalah ini berdasarkan manfaatnya. Luruskan saja, Zhang Tai melambaikan tangannya. Ya Tuan, Zhang Gui membungkuk ke arah Zhang Tai sebelum menegakkan tubuhnya sambil berkata dengan mata menyipit, menurut pendapat budak tua ini, Zhang Taixuan, kepala klan Istana Huaiyuan adalah orang yang jahat, satu batu untuk 2 burung. Segera setelah kata-kata Zhang Gui, suasana di ruang kerja langsung membeku. Zhang Tai juga menyipitkan matanya saat dia menatap Zhang Gui dengan tenang sebelum bertanya, bagaimana? Jika guru menerima posisi kepala klan Istana Huaiyuan, bagaimana dengan metode rahasia Anda yang luar biasa? Apakah Anda akan membaginya dengan Istana Huaiyuan atau tidak? Jika tidak, reputasi Anda akan buruk. Selain itu, kamu mungkin disalahkan karena meremehkan anggota Istana Huaiyuan lainnya. Jika Anda memberi seseorang sedikit nasi, Anda membantunya. Jika Anda memberinya banyak nasi, Anda menimbulkan permusuhan. Karena guru sekarang menyukai Istana Huaiyuan, semua anggota Istana Huaiyuan akan menghargainya dan menunjukkan kekaguman mereka kepada Anda. Jika guru tidak mengajarkan metode rahasiamu kepada mereka, selama seseorang mengobarkan perpecahan dan pertikaian dalam kegelapan, didorong oleh nafsu, mereka akan membencimu dan tidak puas terhadapmu. Jika demikian, Anda tidak akan terlalu lama memegang posisi kepala klan. Selain itu, akan ada beberapa potensi ancaman. Jika guru mengajarkan semua metode rahasia Anda kepada anggota Istana Huaiyuan lainnya, guru mungkin mendapatkan reputasi yang baik di Istana Huaiyuan. Namun, Anda akan kehilangan ketergantungan terbesar Anda pada dunia yang kacau ini. Meskipun guru mendapatkan reputasi yang baik, seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Muda tertua. Karena generasi berikutnya dari Istana Huaiyuan belum tumbuh, garis keturunan di kota Jinwu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Istana Huaiyuan. Terakhir, Anda hanyalah kepala klan nominal. Sebaliknya, Anda akan kehilangan terlalu banyak. Selain itu, setelah metode rahasia guru tersebar di Istana Huaiyuan, penyumbang terbesar adalah cabang kota Yiyang yang memiliki populasi terbanyak. Nanti, ketika junior dari cabang kota Yiyang tumbuh besar dan ada beberapa yang luar biasa, akan sulit untuk mengatakan apakah keturunan guru dapat berhasil menduduki posisi kepala klan lagi. Itu hanya satu alasan. Bagaimana dengan alasan kedua? Zhang Tai bertanya dengan tenang. Kedua, jika guru menyatakan di depan umum bahwa Anda tidak akan berhasil menduduki posisi kepala klan sejak saat itu, Anda tidak akan menimbulkan ancaman bagi Zhang Taixuan di Istana Huaiyuan. Sebagai seorang pria sejati, tentu saja guru tidak akan mengingkari janji Anda. Jika guru ingin mengambil posisi kepala klan di kemudian hari, Anda akan menjadi orang tercela yang mengingkari janji akan kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana orang tercela bisa mendapatkan kepercayaan dari anggota Istana Huaiyuan dan seluruh dunia dan memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan Istana Huaiyuan? Oleh karena itu, tidak peduli apakah guru setuju dengan Zhang Taixuan atau tidak, Zhang Taixuan selalu menjadi pemenangnya. Dia akan mendapatkan seekor burung pada awalnya, sedangkan untuk burung lainnya, dia akan mendapatkannya perlahan-lahan. Karena metode rahasia guru dan posisi kepala klan di Istana Huaiyuan tidak biasa, seseorang ingin mendapatkannya dengan cara apapun yang dia bisa. Bahkan murid dari sekte yang sama atau klan yang sama, bahkan ayah dan anak laki-laki, saudara laki-laki akan saling menyakiti setiap hari di seluruh negara Taixia demi metode rahasia, kekuasaan, dan pengaruh. Tentu saja, itu hanya pendapat individu dari budak tua ini. Budak tua ini telah menyaksikan terlalu banyak taktik dan rencana jahat. Saya selalu memperlakukan orang dengan mentalitas paling jahat. Saya sama sekali tidak tahu apa itu kebaikan. Budak tua ini tidak mengenal Zhang Taixuan, mungkin Kaun Longwin juga seorang pria terhormat yang selalu memperhatikan kesejahteraan Istana Huaiyuan dan mengagumi guru dengan setia. Budak tua ini mungkin salah menyalahkannya karena mentalitas orang yang tercela. Setelah Zhang Gui menyelesaikan kata-katanya, seluruh ruang belajar menjadi sunyi. Bahkan Zhang Yang dan Bai Suxian memandang Zhang Gui dengan mata terbuka lebar. Mereka bertanya-tanya di mana Zhang Tai menemukan sosok seperti itu. Kata-kata Zhang Gui mengejutkan dan menakutkan. Setelah perkataannya, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit lebih dingin.
Saat Zhang Gui berbicara, tatapan mata Zhang Tai menjadi semakin tajam dan menyayat hati. Baru setelah Zhang Gui menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai menutup matanya. Setelah terdiam selama lebih dari 10 detik, Zhang Tai membuka matanya sementara cahaya mata dan suaranya pulih kembali. Count Longwin adalah kepala klan Istana Huaiyuan. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan merupakan pilar Istana Huaiyuan. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dari puluhan ribu orang. Kata-katamu terlalu berlebihan. Saya tidak berharap hal itu didengar oleh orang kelima. Ya, Tuan, budak tua ini berkepala dingin dan berbicara sampah. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan di bumi, jawab Zhang Gui. Tanpa argumen dan ketidakpuasan, dia hanya sedikit menurunkan tubuhnya dan berdiri di belakang Zhang Tai dalam diam sambil menurunkan matanya. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai memberitahu Zhang Yang, sejak saat itu, keluarga kami harus mendirikan Badan Urusan Luar Negeri. Zhang Gui akan menjadi pengurus umum Badan Urusan Luar Negeri. Dengan bantuannya, kami dapat merasa tenang saat bekerja di luar. Kakak, sebaiknya kamu mengalokasikan beberapa orang ke Badan Urusan Luar Negeri. Zhang yang melirik Zhang Gui lagi sebelum mengangguk pelan. Tentu saja, mereka tidak perlu merundingkan semuanya secara detail. Setelah pembicaraan mereka, perahu udara telah tiba di kota Jinwu. Kastil Besi Hitam bab 1188 kembali ke rumah. Dari langit, seluruh kota Jinwu ditutupi dengan warna putih keperakan di tengah salju tebal. Karena cuaca buruk, hanya sedikit orang yang berada di jalan. Namun, ada lebih banyak kapal udara yang berangkat dan mendarat di bandara di luar kota Jinwu seperti beberapa bulan yang lalu. Bencana yang tiba-tiba berupa angka-angka berdarah di seluruh negara Taixia menyebabkan melonjaknya permintaan akan obat-obatan serbaguna. Nilai dari pengobatan serbaguna hanya dapat diwujudkan dalam perang dan kekacauan yang nyata. Sekalipun saat itu sedang hujan pedang, tak seorang pun mau menyerahkan keuntungan besar karena permintaan yang besar, apalagi saat itu hanya turun salju. Jumlah korban berdarah di seluruh negara Taixia telah memutus lalu lintas darat di beberapa wilayah. Tokoh-tokoh berdarah semuanya cerdas dan cerdas. Mereka selalu menghancurkan sistem perkeretaapian di wilayahnya terlebih dahulu. Saat sistem kereta api dihancurkan, negara Taixia akan mengalami kesulitan dalam mengirimkan pasukan untuk mengepung dan memusnahkan tokoh-tokoh berdarah. Akan lebih sulit bagi masyarakat lokal untuk melarikan diri keluar. Setelah wilayah setempat menjadi lebih kacau, pusat komersial dan logistik di negara Taixia yang terhubung melalui jalur kereta api akan sangat terpengaruh. Saat ini, kapal udara akan digunakan sebagai alat angkut utama. Namun, kapal udara kantung udara dan kapal udara vakum digerakkan oleh tenaga uap. Menghadapi angin dingin dan salju, kapal udara ini akan terhuyung-huyung. Dibandingkan dengan kapal udara yang terbang ke arah selatan dari kota Jinwu, mereka yang terbang dari selatan ke kota Jinwu akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Saat kelompok Zhang Tai tiba di kota Jinwu, mereka melihat sebuah pesawat besar mengalami kerusakan pada peralatan uapnya. Ruang mesin pesawat itu mengeluarkan asap hitam. Setelah kehilangan tenaga penggeraknya, pesawat tersebut terlempar jauh tertiup angin utara seperti layang-layang. Awak pesawat itu berseru tentang penerapan tindakan darurat. Beberapa awak kapal memanjat kantung udara setinggi puluhan meter dengan seutas tali sambil bergoyang tertiup angin dan salju. Mereka akan mengosongkan beberapa kantung udara atas inisiatif mereka sehingga pesawat tersebut dapat tenggelam setelah kehilangan daya apungnya jika kehilangan kendali sepenuhnya. Ketika pesawat tersebut terjatuh, badannya yang besar bahkan menggores beberapa rumah di perbatasan kota sehingga menyebabkan beberapa kerusakan. Akhirnya, pesawat itu mendarat di lahan pertanian dekat kota. Sebagian besar kantung udaranya telah dikosongkan. Selain itu, badan besar pesawat itu bahkan meninggalkan selokan berlumpur dan bersalju sepanjang 200 meter, dari langit, saat pesawat itu mendarat. Ia meninggalkan jejak yang mencolok di tanah seputih salju, sementara itu. Beberapa titik hitam keluar dari rumah-rumah yang rusak tersebut seolah-olah hendak bernegosiasi dengan pemilik pesawat tersebut. Selain itu, tim kavaleri bergegas keluar kota dengan menunggangi kuda badak naga menuju tempat pendaratan pesawat di tanah bersalju tebal. Ketika mereka tiba di kota Jinwu, Zhang Tai, Bai Suxian, Zhang Yang dan Zhang Gui berdiri di dek pesawat dan menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk di bawah. Meskipun pesawat ini mengalami masalah, berkat respon yang tepat waktu dari awak pesawat tersebut, tidak ada korban jiwa kecuali beberapa kerusakan pada pesawat tersebut dan beberapa rumah. Mereka seharusnya menjadi kapal udara terakhir yang datang dari selatan ke utara. Saat ini, cuaca semakin berangin dan bersalju. Itu selalu angin utara. Oleh karena itu, sebagian besar kapal udara yang datang dari selatan akan menghadapi masalah yang semakin besar. Sekarang, sejumlah kapal udara lainnya sedang menunggu untuk dimuat di luar kota Jinwu. Setelah mereka pergi, kapal udara naga besi di luar kota Jinwu juga akan terhalang oleh salju tebal. Kota Jinwu akan tenang selama 1 bulan. Suasana riuhnya baru akan pulih pada bulan Februari mendatang. Zhang yang memperkenalkan situasi yang dihadapi kota Jinwu.
Zhang Tai sedang memikirkan hal lain meskipun dia sedang menatap pesawat di lahan pertanian. Apakah Istana Huaiyuan masih memproduksi kapal udara? Ya, pembuatan pesawat juga merupakan industri penting di Istana Huaiyuan. Meskipun kami memiliki banyak pesaing di Provinsi Yuzhou dan Istana Huaiyuan di negara Taixia dan kami memasarkan 70% produk kami sendiri. Banyak orang di Istana Huaiyuan yang bertahan hidup di industri ini. Ketika Perang Suci telah pecah, industri ini menjadi sangat penting. Ini bukan masalah menghasilkan uang atau tidak. Meskipun kita bertahan hidup dari para insinyur dan pekerja sambil menderita kerugian. Istana Huaiyuan harus melestarikan industri ini dan kemampuan memproduksi kapal udara. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yang, Zhang Tai mengangguk. Kecelakaan pesawat tersebut mengingatkannya bahwa ia dapat merancang kapal udara bertenaga alkohol berkekuatan tinggi terlebih dahulu untuk memperluas pasar sebelum perlahan-lahan mengembangkan pesawat angkut berukuran besar dan sedang yang digerakkan oleh alkohol berkekuatan tinggi. Setelah menerapkan mesin pembakaran internal tipe baru dan alkohol berkekuatan tinggi pada pesawat tersebut dapat memiliki tenaga penggerak yang lebih kuat. Beradaptasi dengan cuaca buruk dan terbang lebih jauh. Ini akan menjadi reformasi revolusioner untuk kapal udara uap tradisional. Jika saya ingin memproduksi pesawat angkut berukuran besar dan menengah, saya harus melatih pilotnya selangkah demi selangkah. Selain itu, saya tidak dapat mencapai skala besar sekaligus. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk memproduksi pesawat angkut berukuran besar dan menengah. Selain itu, perlu waktu lebih lama dan kerja sama semua pihak untuk menyebarkan kue ini. Situasi yang dihadapi negara Taixia mungkin tidak akan membuat saya bertahan lama. Sebaliknya, kapal udara ada di mana-mana di negara Taixia. Saya dapat menyiapkan tenaga profesional dan kemampuan manufaktur dimanapun saya mau. Selama mesin tipe baru ada, akan relatif lebih mudah untuk memproduksi kapal udara bertenaga alkohol berkekuatan tinggi dengan mesin pembakaran internal. Kita harus memproduksi pesawat cepat atau lambat, namun, pertama-tama kita harus memproduksi pesawat tempur yang dapat menghadapi setan sayap di langit. Kapal udara memiliki keunggulan dalam basis klien dan penyimpanan bakat yang besar dibandingkan pesawat terbang. Sebelum bencana besar, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dan pesawat terbang dapat dilihat di mana-mana, kapal udara masih belum sepenuhnya musnah karena masih berperan di wilayah militer dan sipil. Tidak perlu bagiku untuk membuka jalur baru sambil meninggalkan kapal udara. Selangkah demi selangkah, Zhang Tai berpikir. Airboat itu langsung melambat saat menurun dan perlahan memasuki wilayah udara kota Jinwu dan akhirnya mendarat di sebuah alun-alun di dalam kota keluarga Zhang. Alun-alun itu dipenuhi orang. Semua orang mengangkat kepala dan menyaksikan airboat itu perlahan-lahan menurun. Lebih dari 200 orang melihat ke atas dan menunggu Zhang Tai kembali, termasuk orang tua Zhang Tai. Kakak ipar perempuan, istri, anak-anak muda dari keluarga Zhang, kakek nenek Zhang Tai, paman, bibi, sepupu Zhang Tai, pria atau wanita, tua atau muda. Kembalinya Zhang Tai adalah peristiwa besar bagi seluruh keluarga Zhang. Saat Zhang yang menerima pesan itu, dia memanggil semua orang dari keluarga Zhang ke kota Jinwu. Pada awalnya, Zhang yang hanya menyuruh mereka bersatu di kota Jinwu untuk merayakan festival tahun baru. Tentu saja, itu adalah alasan yang wajar. Di keluarga Zhang, kata-kata Zhang yang memang membawa beban. Setelah mendengar bahwa Zhang yang mengundang semua anggota keluarga Zhang untuk menghadiri pesta keluarga. Bagaimana mungkin mereka tidak menyetujuinya? Terutama paman dan sepupu Zhang Tai, yang tidak sabar untuk menjalin hubungan dengan kota Jinwu. Bahkan Zhang Haiti dan istri tertuanya diundang ke sana dengan perahu udara oleh Zhang yang karena mereka memiliki senioritas tertinggi. Baru setelah mereka tiba di kota Jinwu, mereka mengetahui bahwa Zhang Tai akan kembali hari ini. Setelah mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut hingga mereka hampir melompat. Jika Zhang Tai dicari di seluruh negeri 2 tahun yang lalu, beberapa kerabat mungkin ragu apakah mereka harus bertemu Zhang Tai atau tidak, namun karena Mahkamah Agung Negara Taixia telah lama membatalkan perintah penangkapan Zhang Tai. Selain itu, dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengkonfirmasi bahwa Han Zhengfang adalah pelaku tragedi di kota Fuhai dan bahwa seluruh tragedi di kota Fuhai dirancang oleh sisa-sisa gereja Heaven's Reaching. Untuk membalas dendam pada Zhang Tai karena Zhang Tai telah melakukan pembunuhan. Kerugian besar bagi gereja Heaven's Reaching. Ketua Mahkamah Agung Wilayah Militer Timur Laut telah meminta maaf kepada keluarga Zhang Tai di kota Jinwu melalui perahu udara beberapa hari yang lalu. Setelah kebenaran tragedi kota Fuhai terungkap, kasus Zhang Tai diselesaikan. Selain itu, reputasi Zhang Tai dikenal di seluruh negeri karena ia menikmati kehormatan yang lebih besar di Istana Huaiyuan. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai akan kembali setelah kasusnya diselesaikan, tentu saja semua anggota keluarga Zhang Tai melonjak karena kegembiraan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah berita lain yang diberitahukan Zhang yang kepada mereka Cui Li dan Zhang Tai adalah sama. Zhang Tai telah lama dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi di alam elemen bumi karena suatu kebetulan.
Berita terakhir ini membuat takut kerabat Zhang Tai, bahkan paman dan sepupunya. Siapakah Cui Li, sang ksatria tanah heroik yang telah memberikan pelayanan yang baik dan bahkan membunuh para ksatria tanah iblis di alam elemen tanah, pemilik wilayah karunia naga api, penguasa sekte naga besi di wilayah militer timur laut, bahkan klan gubernur provinsi di wilayah militer timur laut pun akan menjalin hubungan dengannya. Dikatakan bahwa dia bahkan adalah calon menantu istana Lord Guangnan di negara Taixia. Putri Lord Guangnan bahkan datang ke wilayah karunia naga api untuknya dari jarak ribuan mil. Cui Li adalah Zhang Tai. Setelah mendengar berita ini, semua kerabat Zhang Tai menjadi bingung. Bahkan paman Zhang Tai pun tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, menyaksikan airbot perlahan-lahan menurun, semua anggota keluarga sangat berharap untuk melihat Zhang Tai. Mata orang tua dan istri Zhang Tai sudah memerah. Walaupun paman-paman Zhang Tai terlihat santai, namun sorot mata mereka menunjukkan bahwa ekspresi mereka agak intens. Bahkan Zhang Haitian berusaha menegakkan tubuhnya sambil melepaskan tangan juniornya dari pelukannya dan memperhatikan airbot dengan tatapan aneh. Setelah airbot mendarat, pintu palka dibuka. Zhang Tai sudah berdiri di pintu palka. Melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, Zhang Tai langsung berjalan menuju orang tuanya dan bersujud 3 kali sebelum melihat ke atas, ayah, ibu. Zhang Tai sudah kembali. Orang tua Zhang Tai langsung menitikkan air mata. Menyeka air matanya, ayah Zhang Tai memperlihatkan senyuman penuh air mata saat dia menarik Zhang Tai. Cepat, berdiri, berdiri. Tidak apa-apa selama Anda kembali, tidak apa-apa selama kamu kembali. Zhang Tai berdiri sambil menarik Bai Suxian yang berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam sebelum berkata, panggil ayah dan ibu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, mata Bai Suxian pun memerah. Meski menjadi seorang putri, Bai Suxian tidak ragu atau malu. Sebaliknya, dia segera berlutut dan bersujud kepada orang tua Zhang Tai dengan ringan sebelum berkata. Menantu perempuan Bai Suxian telah datang, ayah dan ibu. Gerakan Bai Suxian membuat ayah dan ibu Zhang Tai serta orang-orang di sekitarnya ketakutan. Ayah dan ibu Zhang Tai sudah mengetahui identitas Bai Suxian dari Zhang Yang. Bagaimana mereka dapat membayangkan bahwa Putri Lord Guangnan dapat memberikan etika yang begitu serius kepada mereka saat dia melihat mereka? Ayo, cepat, bangun. Ibu Zhang Tai buru-buru menarik Bai Suxian ke atas tanpa menyeka air matanya. Hanya dengan mengucapkan satu kalimat, Zhang Tai bisa mengubah Putri Lord Guangnan menjadi kucing jinak. Dikatakan bahwa putri ini juga seorang ksatria yang berani bertarung di alam elemen tanah sendirian, kerabat Zhang. Terutama sepupu Zhang Tai yang memperhatikan Zhang Tai seperti menonton idola mereka. Pria itu adalah teladan yang baik bagi istrinya. Kastil Besi Hitam bab 1189, Boite. Setelah Zhang Tai kembali, keluarga Zhang di pusat kota Jinwu langsung menjadi bersemangat. Meskipun di luar sedang hujan dan turun salju lebat, rumah Zhang di bagian dalam kota Jinwu berada dalam suasana yang meriah. Saat malam berangsur-angsur tiba, bagian dalam kota Jinwu ditutupi dengan lentera merah. Dari kejauhan, bagian dalam kota Jinwu ditutupi dengan pohon-pohon berapi dan bunga-bunga berwarna perak, menjadikannya sangat cemerlang. Di sebuah boite yang terletak tidak jauh dari luar kota Jinwu, meja-mejanya hampir terisi. Para tamu sedang mengamati Zhang Mansion melalui kisi-kisi kaca jendela boite sambil mendecakkan lidah dengan heran. Pelayan, mengapa Zhang Mansion begitu ramai hari ini? Seorang pengusaha berperut buncit bertanya sambil menyaksikan pemandangan panas di kejauhan ketika pelayan menyajikan kepadanya hidangan kukus, minuman, dan hotpot. Banyak pengusaha yang menjual obat-obatan serbaguna di kota Jinwu berkumpul di Boite, termasuk para staf di kelompok bisnis besar, pengurus di perusahaan perdagangan kecil, bahkan pedagang kecil. Saat itu sudah akhir bulan Desember. Festival Tahun Baru akan segera tiba. Namun, akhir-akhir ini cuaca buruk di Provinsi Yuzhou, oleh karena itu. Sebagian besar dari mereka yang mengalami stagnasi di kota Jinwu adalah belalang yang terikat pada rantai komersial obat-obatan serbaguna yang sama. Mereka menunggu untuk mengambil barang sebelum akhir tahun ini. Orang-orang ini memperlakukan keluarga Zhang sebagai dewa kekayaan mereka. Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian khusus pada segala sesuatu tentang keluarga Zhang. Ketika seseorang bertanya kepada pelayan tentang keluarga Zhang, semua orang di meja di sekitarnya menitikkan air mata saat mereka berbalik dan mendengarkan jawaban pelayan. Pelayan dengan cepat mengatur dengan baik barang-barang di atas meja sambil menjawab sambil tersenyum, Tuan, pria rendah hati ini hanya seorang pelayan di Boite. Bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi di rumah wali kota? Kota Jinwu milik keluarga Zhang. Ayah Zhang Tai adalah wali kota Jinwu, oleh karena itu. Banyak penduduk yang terbiasa menyebut bagian dalam kota Jinwu sebagai rumah wali kota agar menonjolkan posisi penguasa keluarga Zhang di kota Jinwu. Setelah pelayan pergi, semua orang di Boite menyaksikan pemandangan panas di dalam kota dengan tatapan ragu. Saat itu, seorang pria parubaya berjanggut panjang yang duduk di salah satu sisi tangga menyentuh janggutnya dan berkata,
Apakah tuan muda yang akan menikahi putri keluarga Zhou di Provinsi Yanzhou hari ini? Chit yang menikahi putri keluarga Zhou di Provinsi Yanzhou? Dari mana kamu mendapat berita ini? Kawan, seorang pria yang tampak seperti pramugara di meja sebelah meletakkan gelasnya sambil bertanya karena penasaran setelah mendengar perkataan pria parubaya ini. Di tempat-tempat yang ditempati para pebisnis, mereka ingin saling berkomunikasi. Meski tempat ini bukan clubhouse atau halaman, para pelanggan tetap bisa berbicara satu sama lain. Sebagai pengusaha, keuntungan mereka terutama didasarkan pada kecerdasan dan hubungan antar manusia. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik dengan segala hal tentang keluarga Zhang yang menguasai volume penjualan obat-obatan serbaguna. Tentu saja, anak yang mengacu pada Zhang Yang, kakak laki-laki Zantai. Ketika saya tiba di sini dari Provinsi Yanzhou terakhir kali, berita bahwa keluarga Zhou akan bersatu dengan istana Huaiyuan melalui pernikahan telah tersebar ke seluruh keluarga Zhou. Saya diberitahu oleh seorang pengurus di keluarga Zhou. Dikatakan bahwa putri keluarga Zhou akan menikah dengan Tuan Muda Yang. Sementara itu, cucu gubernur Provinsi Yanzhou juga akan menikahi putri keluarga Zhang. Dengan cara ini, kedua keluarga akan memiliki hubungan yang cukup dekat. Terima kasih. Orang yang tampak seperti pramugara mengangguk ke arah pria parubaya itu. Setelah itu, dia berkata kepada pelayan sambil menunjuk ke meja itu, tambahkan 1 botol minuman keras ukiran bunga kelas atas untuk kawan itu. Itu ada pada saya. Pengusaha yang membeberkan kabar tersebut pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih dengan menganggukkan kepala. Namun, ini bukan hari yang baik. Menurutku, tuan muda yang tidak akan memilih hari ini untuk menikah. Pria jangkung dan kurus lainnya berkata sambil mengusap janggut kambing. Haha, kawan, kamu seorang peramal? Pengusaha lain di meja sebelah tertawa pada saat bersamaan. Dengan suara pah, pengusaha jangkung dan kurus itu mengayunkan lengan bajunya sambil mengeluarkan kalender lunar seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan mengangkatnya dengan ramah, sejujurnya. Saya sudah berbisnis selama puluhan tahun. Saya akan selalu membawa kalender lunar tidak peduli apakah saya meninggalkan rumah, kembali ke rumah, menetap atau membuka usaha. Oleh karena itu, saya belum menemui masalah besar. Saya bahkan punya banyak pengalaman dalam memilih hari. Ambil contoh pertengahan bulan lalu, pada malam hari. Saya melewati kota Sifang dengan pesawat. Awalnya saya ingin menetap di kota Sifang untuk 1 malam, namun, setelah memeriksa kalender lunar, saya menemukan bahwa jika saya menetap di sana, saya akan melewatkan hari keberuntungan ketika saya tiba di kota Jinwu. Oleh karena itu, saya tidak tinggal di kota Sifang. Kebetulan setelah saya meninggalkan kota Sifang selama 1 hari, saya mendengar bahwa kota Sifang mengalami penyerangan tokoh berdarah. Jika saya tetap di sana hari itu, saya akan mendapat masalah besar. Hari ini adalah hari Hai, yang ditandai dengan peningkatan yin. Pernikahan dilarang pada hari ini. Jika seseorang menikah pada hari ini, dia akan diganggu. Karena keluarga Childe Yang dan Zhu memiliki pembangkit tenaga listrik yang mahir dalam meramal, mereka tidak akan pernah menikah pada hari ini. Tuan, semua pengusaha lain di meja sebelah menangkupkan tangan mereka ke arah pengusaha yang sedang memegang kalender lunarnya. Senang juga bagi seorang pebisnis untuk mencapai ranah ini. Sekarang tuan muda yang belum menikah hari ini, mengapa mereka begitu ramai? Apakah mereka merayakan ulang tahun wali kota atau nyonya tua? Kalau sedang merayakan ulang tahun, saya khawatir jalan di luar Boite sudah lama ramai dikunjungi kendaraan pengunjung dari segala arah. Lihat ke sana, jalannya sama seperti biasanya. Jumlah kapal udara atau kapal udara juga tidak terlalu banyak. Bagaimana mereka bisa merayakan ulang tahun? Biarpun mereka sedang merayakan ulang tahun, seharusnya pagi ini sudah ramai. Pengusaha lain di meja sebelah berkata sambil menggelengkan kepalanya. Yang lain merasa kata-katanya masuk akal karena mereka semua mengangguk. Apakah tuan muda yang punya bayi baru? Saya kira tidak demikian. Beberapa hari yang lalu, istri tuan muda yang sedang menyediakan bubur gratis bersama nyonya tua di gerbang timur. Mereka sepertinya tidak hamil, seseorang menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Baik menikah, merayakan ulang tahun, maupun mempunyai bayi. Mereka yang berada di Boite menjadi semakin penasaran dengan pemandangan riuh di bagian dalam kota Jinwu. PVTTT, tiba-tiba terdengar cibiran. Yang lain berbalik dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria muda berusia 20-an di sebuah kamar pribadi. Layarnya telah diambil, oleh karena itu, mejanya terhubung dengan meja lainnya. Dia tidak terlihat lebih seperti anak keturunan daripada seorang pengusaha. Setelah menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya, pemuda itu langsung mengangkat kepalanya saat dia melihat sekeliling dengan ekspresi arogan dan berkata, jika istri Zhang yang tidak memiliki bayi baru, istri Zhang Tai mungkin akan memilikinya? Beraninya pemuda ini memanggil nama Zhang Tai di kota Jinwu. Mereka yang dekat dengan keluarga Zhang di kota Jinwu akan menyebut Zhang Yang sebagai tuan muda tertua, bahkan para pebisnis pun akan memanggilnya tuan muda Yang, apalagi Zhang Tai. Sebagai seorang tetua istana Huaiyuan, yang kasusnya telah diselesaikan dan pelaku tragedi di kota Fuhai telah lama terungkap.
Hanya sedikit orang di seluruh provinsi Yuzhou yang berani menyebut nama Zhang bersaudara di depan umum, apalagi di dalam kota Jinwu. Semua pengusaha di Boite sedikit mengernyit. Seluruh Boite menjadi sunyi selama lebih dari 10 detik ketika seorang pelanggan berusia 50-an menjelaskan, "Nak, kamu mungkin tidak tahu bahwa Penatua Musen dari Istana Huaiyuan dijebak dan harus meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu." Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan perintah penangkapan Penatua Musen dan mengirim orang untuk meminta maaf kepada keluarga Zhang, Penatua Musen tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Tentu saja, istrinya tidak bisa melahirkan bayi baru. Tergantung. Playboy itu memandangi gelas di tangannya sambil menjawab sambil mencibir, dikatakan bahwa istri Zhang Tai melahirkan bayi setelah Zhang Tai dicari dan meninggalkan rumah selama 10 bulan. Kebetulan sekali, Penatua Musen benar-benar hebat. Bagaimana dia bisa menghamili istrinya tanpa kembali ke rumah? Kali ini, Penatua Musen mungkin akan mewujudkannya sekali lagi. Dan, aku diberitahu bahwa keluarga dari dua bersaudara Zhang Tai dan Zhang Ping tinggal di kota bagian dalam kota Jinwu yang sama. Zhang Tai dan Zhang Ping sangat menghormati satu sama lain. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, semua orang di Boite mengubah wajah mereka. Akibatnya, Boite yang riuh itu menjadi sunyi senyap. Bahkan dua penjaga di samping pemuda ini telah mengubah wajah mereka. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam menarik lengan baju pemuda itu. Semua pengusaha di dua meja tetangga segera bermunculan sebelum menyelesaikan rekening dan meninggalkan Boite dengan diam-diam seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari wabah. Pengusaha yang tersisa di meja lain juga memandang pemuda itu dengan mata sedingin es. Pada saat ini, pelanggan berusia 50-an itu melirik pemuda ini dengan tenang. Meski tidak terlihat geram, ia seperti melihat mayat tak bernyawa atau kayu bakar yang akan dibuang ke api unggun. Orang lain juga memperhatikan ketiga pria di ruang pribadi dengan ekspresi yang sama. Setelah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan suasana yang menakutkan, seorang penjaga di samping pemuda itu menelan ludahnya sambil berbisik, "Nak, sebaiknya kita pergi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang Zhang bersaudara bisa melakukannya, mengapa mereka takut dibicarakan?" Kastil Besi Hitam bab 1190, alasannya. Setelah pemuda itu menyelesaikan kata-katanya kurang dari 5 menit, langkah kaki ratusan orang yang rapi dan gesekan baju besi melayang ke dalam dari luar Boite. Mengingat suaranya, meski ratusan orang berlarian ke sini, langkah kaki mereka tetap konsisten. Hanya kaum elit yang dapat memiliki langkah yang begitu cepat, konstan, dan sangat mengejutkan. Setelah mendengar langkah kaki rapi di luar Boite, beberapa pelanggan yang sedang memperhatikan pemuda di ruang pribadi mengungkapkan cibiran saat mereka menunggu pertunjukan yang bagus. Rupanya kedua penjaga pemuda itu menjadi intens. Bahkan pemuda itu sedikit mengubah wajahnya. Dia tidak menyangka pasukan kota Jinwu bisa tiba secepat itu. Meskipun dia sedikit mengubah wajahnya, pemuda itu mungkin memiliki kepercayaan saat dia mengambil gelasnya dan meneguk minuman keras dengan tenang. Setelah itu, dia berkata dengan keras, "Moralitas, etika, belas kasihan, dan kebenaran adalah 4 tuntutan dasar manusia. Jika seseorang tidak dapat mematuhinya, maka ia tidak ada bedanya dengan seekor binatang." Ada pepatah di prasasti moral kuno. Langkah kaki yang rapi berhenti di luar Boite dan langsung mengelilinginya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tangga Boite mulai bergoyang. Di bawah kepemimpinan seorang pelayan Boite, seorang pria tangguh berwajah merah dengan baju besi hitam. Sekelompok tentara lapis baja telah bergemerincing di lantai atas sementara langkah kaki mereka mengganggu kata-kata pemuda itu. Di mana pembuat rumor itu? Siapa yang berani memfitnah Penatua Musen? Pria tangguh berwajah merah dengan sepasang alis lebat berbentuk parang bertanya dengan penuh niat membunuh sambil melihat sekeliling. Itu dia, situasi di mana tidak ada seorang pun yang berani menjadi saksi dalam film tersebut tidak akan pernah muncul saat ini. Lebih dari 10 jari menunjuk ketiga pelanggan di ruang pribadi dalam sepersekian detik, termasuk pelayan yang memimpin tim penjaga Jinwu ke atas. Setelah itu, lebih dari 10 tombak dan 6 busur panah berat ditujukan pada 3 orang di ruang pribadi dan mengepung 3 pelanggan. Saat ini, selain pemuda yang masih duduk di kursi itu, kedua pengawalnya sudah berdiri dengan waspada. Kedua penjaga itu sama-sama memiliki mata yang tajam. Saat melihat busur panah yang berat, mereka mengetahui bahwa brankas busur panah telah dibuka. Busur berat seperti itu dapat menembus armor dan helm biasa, kecuali jika melawan pembangkit tenaga listrik tingkat iblis yang telah membentuk ki pertempuran pelindung atau armor berat. Mengingat mata mereka yang dingin dan tangan yang stabil pada busur, semua pemanah ini adalah elit berpengalaman, yang tidak peduli untuk membunuh seseorang sama sekali. Pria tangguh berwajah merah itu memicingkan matanya ke arah 3 orang itu, terutama pemuda yang berpura-pura tenang sebelum berkata dengan suara yang lebih dingin. Gereja yang mencapai surga berkolusi dengan setan dan menyebabkan masalah di seluruh negara Taixia. Selain itu, gereja Heaven's Reaching memfermentasi tragedi di kota Fuhai untuk memfitnah Penatua Musen.
Saya ragu kalian bertiga berkolusi dengan gereja pencapaian surga dan membuat rumor di kota Jinwu untuk merusak reputasi Penatua Musen. Harap berkoordinasi dengan penyelidikan kami. Saya hitung 3, sebaiknya Anda berlutut di tanah dengan tangan di atas kepala. Jika ada di antara kalian yang berani melawan, kalian akan mati. 1. Oho, keluarga Zhang di kota Jinwu benar-benar mengesankan. Apa menurutmu anak ini bisa begitu mudah ketakutan? Anak muda itu mencibir. 2. Pria tangguh berwajah merah itu berkata seperti pendulum sambil meletakkan tangannya ke gagang pedang di pinggangnya. Anak muda itu mengubah wajahnya sekali lagi ketika dia langsung bangkit. Beraninya kamu bersikap sombong? Kakekku adalah... 3. Hati-hati, nak. Segera setelah 3 kata tersebut, sebelum pria tangguh berwajah merah mengirimkan perintah, para pemanah itu telah memicu senjatanya sambil menembakkan 6 baut ke arah 3 orang tersebut. Ledakan sonik disebabkan oleh sambaran petir yang kuat dan raungan kedua penjaga pemuda tersebut serta pekikan menyedihkan dari anak muda tersebut. Kedua penjaga tersebut memblokir 5 baut, sedangkan 1 baut lainnya menembus celah tersebut dan memakukannya ke paha anak kecil tersebut, menyebabkan lubang berdarah sebesar pukulan di pahanya. Anak kecil itu terjatuh sambil menjerit dengan cara yang menyayat hati. Lebih dari 10 tombak tajam membentuk satu kelompok dan menusuk ke arah 2 penjaga seperti sekelompok paku baja. Kedua penjaga itu berada di atas LV-10. Namun, pada saat ini, mereka tidak berani melukai penjaga Jinwu itu. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan kota Jinwu hidup-hidup jika mereka membunuh penjaga Jinwu. Ada banyak satria di kota Jinwu. Seluruh provinsi Yuzhou adalah milik istana Huaiyuan. Namun, kedua penjaga itu baru saja dipromosikan menjadi jenderal tempur. Ketika salah satu dari mereka memblokir kumpulan tombak dengan satu telapak tangan, yang lain dihadang oleh pria tangguh berwajah merah yang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertabrakan sebanyak 3 kali sehingga menimbulkan suara keras, bang, bang, bang. Meja dan kursi di ruang pribadi langsung hancur. Selain itu, penjaga anak kecil itu dikirim terbang mundur. Penjaga lainnya menyadari bahwa tombak itu segera menargetkan mereka bertiga sekali lagi dan siap untuk serangan putaran kedua sementara pria tangguh berwajah merah yang telah mengalahkan rekannya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat iblis pertempuran, dia segera membuat serangan. Keputusan. Dia buru-buru mundur dan mendekati anak kecil itu. Setelah itu, dia mengangkat tangannya sambil berteriak, berhenti, kami ingin menyerah. Kami bukan anggota gereja Heaven's Reaching. Kami berasal dari provinsi Shengzhou dan tinggal di kota Jinwu untuk waktu yang singkat. Anak kami adalah cucu gubernur provinsi Shengzhou. Kekacauan di Boite segera diredakan. Dalam sekejap mata, bekas kamar pribadi telah berantakan. Selain itu, 2 dari 3 orang di ruang pribadi telah berbaring di tanah sementara 1 orang lainnya berlutut. 2 pejuang berjalan ke depan dan menusukkan jarum yang bagus dan panjang ke titik lonjakan kuil masing-masing penjaga. Setelah itu, mereka memasangkan 1 set belenggu khusus untuk kedua penjaga tersebut. Kedua penjaga itu langsung terlihat depresi. Setelah itu, mereka dibawa pergi. Kamu sudah mati. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu sudah mati, kakekku. Anak kecil itu masih mengumpat di tanah dengan lubang besar di pahanya. Pria tangguh berwajah merah itu tidak tahan lagi dan langsung menamparkan mulut anak kecil itu dengan pedang panjangnya beserta sarungnya. Akibatnya, setidaknya setengah dari gigi anak kecil itu telah terlepas. Tak lama setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan pingsan sebelum ditarik pergi seperti anjing mati oleh 2 petarung. Setelah 3 orang itu dibawa pergi, Boite kembali riuh. Anehnya, sebagian besar pelanggan tidak pergi. Hal ini juga menunjukkan suasana umum di negara Taixia. Kecuali jika mereka benar-benar bertemu dengan iblis atau anggota gereja Heaven's Reaching, umumnya banyak orang yang ingin tetap menonton keseruan pada kesempatan seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa para bangsawan ini berasal dari klan gubernur provinsi. Terus, mereka hanya bestart dari partai Gobling. Bahkan bestart dari partai Gobling tidak berani sombong di provinsi Yuzhou. Tahukah dia kalau partai Gobling tidak punya pasar di provinsi Yuzhou? Beraninya dia memecahkan masalah di sini? Yup, semua orang di kota Jinwu tahu bahwa Penatua Musen memiliki bakat luar biasa. Ketiga putra Penatua Musen di kota Fuhai semuanya dilahirkan oleh 3 orang nyonya setelah hamil selama 1 tahun. Ketiga putra Penatua Musen dilahirkan pada hari yang sama. Mereka dilahirkan dengan tubuh yang tidak bocor, selain itu, mereka telah membangkitkan beberapa garis keturunan leluhur yang hebat. Konon ketika mereka datang ke dunia ini, seluruh ruang bersalin dipenuhi dengan wewangian istimewa, yang bahkan mengejutkan seluruh kota Fuhai. Sebagai seseorang dari klan Fan di Yingzhou yang bekerja sebagai direktur pencatatan rumah tangga di kota Fuhai. Setelah melihat fenomena istimewa tersebut, direktur pencatatan rumah tangga Fan berpose untuk bersatu melalui pernikahan. Belakangan, Penatua Musen dianiaya dan dicari di seluruh negeri.
Namun, semua orang di istana Huaiyuan tahu bahwa ketiga istrinya membutuhkan waktu 1 tahun untuk melahirkan ketiga putranya. Jika tidak dilahirkan untuk menjadi istimewa, bagaimana mungkin ketiga putra Penatua Musen bisa direkrut sebagai murid oleh seorang tetua sekte keberuntungan surga di usia yang begitu muda? Apakah itu bastard buta? Beraninya dia memfitnah Penatua Musen di kota Jinwu? Apakah menurutnya kota Jinwu kita dapat dengan mudah diintimidasi? Lantai atas langsung gempar. Melihat ketiga pembuat onar itu disingkirkan dalam sekejap mata, semua orang merasa cukup tenang. Pada saat ini, suara gemerincing terdengar lagi sementara bos yang sedikit gemuk itu berlari ke atas dan memanggil pria tangguh berwajah merah itu sambil tersenyum, Jenderal Lin. Aku menyuruh seorang pelayan untuk melapor ke pengawal Jinwu, saya tidak pernah membayangkan Jenderal Lin bisa datang ke sini secepat itu. Di luar dingin, tolong minta saudara-saudara di luar Boite untuk minum minuman panas di Boite saya. Saya sudah meminta orang mengatur 2 halaman di lantai bawah dengan baik. Minuman dan hidangannya sudah siap. Tidak dibutuhkan. Baru saja, saya sedang berpatroli dengan bawahan saya, kebetulan kami bertemu dengan pelayannya. Oleh karena itu, kami datang ke sini begitu cepat. Kota Jinwu malam ini berbeda dari biasanya. Saya tidak akan membuang waktu di sini. Aku harus melihat-lihat bersama saudara-saudaraku kalau para bajingan buta ini menemukan masalah bagi kami. Sial, beraninya mereka menemukan masalah di kota Jinwu. Apakah mereka mencari kematian? Pria tangguh berwajah merah itu adalah seorang jenderal pengawal Jinwu. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jenderal, mengapa di dalam kota begitu ramai hari ini? Pria tangguh berwajah merah itu tertawa. Dia melihat sekeliling sebelum membusungkan dada dan berkata dengan keras, Penatua Musen telah kembali hari ini. Dia ada di dalam kota. Selain itu, Penatua Musen telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Jawaban pria tangguh berwajah merah itu mengejutkan semua orang. Wajah gemuk bos itu bergetar sesaat. Setelah itu, suaranya menjadi melengking seolah dia sedang berteriak sekuat tenaga. Apa? Penatua Musen telah kembali? Dia dipromosikan menjadi ksatria bumi? Yuk, pertapa naga api yang telah mendirikan sekte naga besi di wilayah karunia naga api beberapa hari yang lalu adalah inkarnasi dari Penatua Musen. Metode rahasia Penatua Musen telah memasuki dunia yang tidak dapat diprediksi. Aku akan melihat siapa yang berani menemukan masalah kota Jinwu nanti. Setelah mengatakan ini, pria tangguh berwajah merah itu langsung meninggalkan Boite. Setelah terdiam beberapa detik, Boite menjadi riuh dalam sepersekian detik. Tak lama setelah itu, sejumlah besar orang bergegas keluar dari Boite. Beberapa dari mereka bergegas kembali ke tempat tinggalnya, beberapa orang buru-buru mencari peralatan penginderaan jauh. Secara keseluruhan, mereka akan menyampaikan pesan penting ini sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang di kota Jinwu telah mengetahui bahwa Penatua Musen telah kembali dan telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Seluruh kota Jinwu sedang gempar. Berita bahwa Zhang Tai telah kembali ke kota Jinwu segera tersebar ke seluruh provinsi Yuzhou, seluruh wilayah militer timur laut, dan negara Taixia secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kejutan besar.